Oke, selamat malam semuanya. Good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. So, good evening everyone. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, happy, dan staying safe. Ini kita lagi mulai masuk-masukkan peserta ya. Jadi harap bersabar sebentar. Kita juga lagi menunggu Nona Alia untuk mulai masuk. Okay, she's back now. Yep, I'm back. Oke, semuanya, selamat datang di OT Inspiring Leaders Talk ya, di minggu malam ini yang bertemakan Cup of Coffee, Establishing Coffee Shops in the US and Innovations During the Pandemic. Saya dengan Novi Hernawati sebagai host Anda malam hari ini dari Indonesia Human Resources Foundation for UDPRO, di mana kami itu biasanya secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang mempertemukan industri, akademisi, dan pemerintah untuk membentuk future leaders. Jadi biasanya tuh event kami berbentuk CEO Roundtables, Leadership Summit, atau pelatihan-pelatihan di dalam maupun di luar negeri, Local Talents Going Global. Nah, UDPRO bekerja sama dengan Bisa AI, Bisa Tampil, sebagai penyedia platform. So, the new normal, ya, sekarang ini membawa kita ke digital events, ya, di mana biasanya kita sering dengar istilah adaptive leadership, kemudian disruptive, lalu digitalization, itu sering sekali kita bicarakan, ya, di topik-topik webinar kami, dan tentunya juga di banyak media-media. Nah, malam ini kita akan menggabungkan topik yang menarik nih. Jadi coffee dan digital. Okay, will be very interesting. Okay. Ya. Sebagai host malam hari ini, saya akan coba mengumpulkan. Tugas saya mencoba mengumpulkan dan merangkum pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini yang akan nanti disampaikan ke moderator pada sesi Q&A. Sebelum kita mulai, saya harus membacakan beberapa rules of engagement ya yang kami miliki. Sepanjang acara, panitia akan melakukan audio mute, ya, sehingga komunikasi semua dilakukan via chat room yang ada di sebelah kiri layar Anda. Sehingga pertanyaan harap ditulis dengan menggunakan nama, lokasi ya, mungkin ada yang lokasinya di seluruh Indonesia, mungkin di US juga ada. Jadi nama, lokasi, dan pertanyaan Anda, atau juga nanti bisa raise hand lalu minta untuk di-unmute. Nah, panitia akan men-unmute apabila ada request untuk unmute. Peserta juga dimohon untuk tidak menayangkan atau menunjukkan video-video atau gambar yang bersifat promosi maupun hal-hal yang melanggar Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia. Panitia berhak mengeluarkan peserta dari ruang diskusi apabila ada hal-hal yang melanggar tersebut di atas. Oke, nah jadi pada saat awal ini saya akan menyapa ya seluruh peserta, jadi bisa terlihat seluruh peserta akan ditayangkan di depan layar Anda, tapi pada saat diskusi nanti hanya akan ada speakers yang terkait yang akan tayang. Jadi semua partisipan sementara akan indikan dulu, di webcam off dulu, tapi nanti akan tayang kembali pada saat Q&A session dan digital photo session di akhir acara ya. Jadi everyone will come back at the end of the session. Lalu sedikit tips untuk audiens, mungkin nanti bisa mengaktifkan speakers view, jadi bisa diklik speakers view sehingga terlihat nanti di layar lebar itu narasumber yang berbicara supaya bisa lebih maksimal terlihatnya. Oke, baiklah. Malam hari ini kita akan menghadirkan para speakers inspirasional yang luar biasa, teman-teman baik saya ya. Ada yang pasangan relationship goals ya, kalau misalnya kita. They're live from Washington DC. Ada Teh Vivit dan Teh Vivit Coffee dan Mas Irfan Ihsan. They're the co-owners of Dua Coffee DC, ya, yang lokasinya itu 1,5 blok dari White House. Wow.
Amazing ya. Halo Irfan, Vivit. Halo. Dan malam hari ini ada juga guest speaker ya, yang saya juga kenal personally, sudah lama juga ya, Mas Wira. Nah, yang nanti Mas Wira Satyawan ini nanti akan mengkolaborasikan antara IT dan coffee. Oke. Nah, halo Mas Wira, selamat malam. Malam semua. Malam hari ini tentunya saya didampingi moderator yang nggak kalah hebat ya. Jadi partner saya, The Beautiful Rahma Alia, Non Alia kita panggilnya. So she was a former news anchor, she was a producer and journalist at NTV, Putri Indonesia Pariwisata 2005, None Jakarta 2001. I mean, she's among many more of her achievements. Jadi aku sapa dulu nih Non Alia. Hai Non, selamat malam. Selamat malam, Mbak Novi. Apa kabar? Kita ketemu lagi nih di layar. Di layar Inspirational Talk. Iya. Jadi tema malam hari ini very interesting ya. Cup of coffee, establishing coffee shops in the US and innovations ya. Innovations, all type of innovations during the pandemics. Oke. Ya. Jadi sekarang ini kan kita lagi new normal ya, sudah memasuki new normal ya, Non. Saya lupa nih, saya baca buku The New Rules of Coffee. Saya lupa bawa bukunya di sini. Jadi ada new normal, ada new rules of coffee. Nah, ada hal yang menarik nih, ada rule number 28. Jadi dia bilang coffee can be a love language. Nah, jadi when we talk about coffee making, mungkin it's part of your home atau coffee helps you comfort, your healing during heartbreak atau stress at work. So they say that coffee can be a love language. Ya. Lalu ada lagi rule number 55. They say coffee can save the world. Jadi coffee itu sudah lebih diverse ya, dan coffee is making the world come together. Ya bilangnya kayak gitu. Nah, ini mungkin merupakan salah satu cerita ya yang malam hari ini kita akan angkat juga. Jadi coffee is making the world come together. Okay, so without further ado, saya akan serahkan Inspirational Talk ini ke Non Alia. Iya, terima kasih. Mbak Novi, terima kasih banyak. Kalau ngomong-ngomong soal kopi, saya juga setuju banget. Kayaknya menurut saya ya, a good day will be very good if we have also a cup of coffee gitu. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, udah penghujung weekend, mau ngobrol-ngobrol soal kopi. Nah, paling enak tuh kalau ngobrol kan pakai secangkir kopi ya. Saya sih udah ada kopi di sini nih sambil minum-minum. Jadi kalau punya kopi di rumah silakan ya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal kopi, memang di Indonesia kan lagi banyak sekali ya, khususnya di Indonesia, di kota-kota besarnya. Ada survei nih dari Tofin, sebuah solution provider bekerja sama dengan Mix Smart dari SWA Media Group. Katanya usaha kopi di kota-kota besar di Indonesia itu di 3 tahun belakangan ini udah meningkat 3 kali lipat. Dari yang tadinya hanya ada 1.000 di 2016, di Agustus 2019 ada hampir 3.000 coffee shops gitu. Dan kita juga udah masuk ke fourth wave era yang ditandai dengan banyaknya bermunculan coffee shop itu tadi. Apalagi di kita ya, di Indonesia, kalangan millennials itu juga suka banget kopi gitu. Bicara soal kopi Indonesia aja, aduh itu udah banyak banget pencintanya, mulai dari Gayo, Kintamani, Flores dan sebagainya itu. Tiba-tiba ada yang bikin gebrakan nih di Washington DC, ada yang bikin 2 coffee DC, 2 orang pasangan ini nih, sepasang ini tiba-tiba bikin gebrakan di sana. Wow, ada 2 coffee di Washington DC, deket banget dari White House. Kita pengen banget ngobrol-ngobrol sama Mbak Vivit, sama Mas Irfan yang dulunya terkenal sebagai broadcaster ya dari radio. Kalau Mbak Vivit nih mulai dari announcer radio, terus juga berkarir jadi jurnalis di VOA, covering red carpet, Piala Oscar, sampai jadi praktisi dan pembuka konsultan komunikasi DNB ya Mbak Vivit ya. Selamat datang Mbak. Good morning from America. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terus juga di sampingnya ada Mas Irfan, juga dulu berangkat jadi jurnalis dari radio dulu ya, terus jadi international journalist di VOA, dan juga memang sudah menjadi pencinta kopi udah lama ya Mas Irfan. Oh iya, sama persis tadi, hari-hari tidak akan indah tanpa secangkir kopi. Saya setuju banget sama itu. Nah, terus juga nanti kita akan bahas industri kopi yang memang masih emerging ini di tahun 2020. Mudah-mudahan ya setelah pandemi juga akan bisa bounce back lagi. Ada guest speaker yang juga nggak kalah spesial. Saya boleh sebut Pak Wira atau Mas Wira, it doesn't matter. Pokoknya ada seorang teknopreneur ini bernama Wira Satyawan, juga owner dari Kava 1 ya. Selamat malam Pak Wira. Malam juga. Iya. Jadi nih, aku mungkin ke Mas Irfan dan Mbak Vivit dulu ya. Kenapa sih harus sampai bikin coffee shop di Amerika? 2 coffee kan ada di Cipete, ada juga di Bandung ya kalau nggak salah. Yeah. Tapi suddenly you open in Washington DC. Is it a franchise atau memang tiba-tiba ketemu, bikin coffee shop di Washington DC, tiba-tiba bikin dengan nama 2 coffee atau gimana sih awal ceritanya? Yang kedua kayaknya ya. Yang kedua. Mungkin Visit awalnya aku terusin. Oke, jadi sebelumnya terima kasih. Thank you so much for the invitation from our good friend Novi and Ruli. We go all the way back years and many years from the 90s, especially Irfan. So actually this is our second business. Jadi kami sudah tinggal di Amerika itu dari tahun 2005. Jadi kita di sini sudah kurang lebih 15 tahun. Kalau sempat saya 3 tahun terakhir di Indonesia memang betul, karena 3 tahun kemarin saya dan suami, terutama saya karena saya sudah tidak di VOA, tapi setelah itu saya melakukan berbagai kegiatan di Jakarta. Jadi kami menarik anak-anak kami ke Indonesia selama 3 tahun SMP agar mereka bisa baca tulis Indonesia, mencintai Indonesia, pokoknya menjadi orang Indonesia seutuhnya meskipun mereka besar dari Bali di Amerika. So within those 3 years, di situ kami mendapat kesempatan untuk lagi-lagi networking and touch base with our friends and networks di Indonesia. Nah, di situ saya ketemu dengan 2 founder dari brand 2 Coffee, yaitu Omar sama Aldi, dan kebetulan sama Aldi itu udah kenal almost like 8 years ago pada saat kami bikin sebuah usaha di Amerika juga, awalnya donuts. Jadi sebenarnya usaha kedua kami. Usaha pertama kami adalah donat kentang, lagi-lagi produk Indonesia. Oke, jadi ini semua emang produk Indonesia terus ya yang dicari ya sebenarnya juga. Berarti itu tahun 2012 ya donat kentang ya. Donat kentang itu Podons tahun 2012. Awalnya karena Irfan ini dia senang baking, he is the baker in the house, not me. Jadi dia senang bikin roti, kue, bikin coffee cakes. Awal terpaksa, setelah pindah ke Amerika kan kayaknya harus belajar sendiri ya. Gitu. Nah, jadi ternyata lama-lama jadi jago. Kita bikinlah usaha donat kentang itu di daerah Bethesda, Maryland. Nah, setelah itu sempat kita buka cabang kedua di Bali karena waktu itu saya sempat ada pekerjaan di sana, back and forth di sana. Dari situ saya ketemu dan berkenalan dengan keluarga dari Aldi. Waktu itu juga ada some kind of event. Anyways, long story short, akhirnya di saat kita sekarang sudah kembali lagi di Amerika karena anak-anak saya udah kembali ke sini, sekolah di sini setelah 3 tahun di Indonesia. Lalu anak-anak saya ini kan udah mau kuliah dan kita udah gini, oke, ini saatnya kita udah settle down lagi nih di sini gitu, udah nggak saatnya kita traveling. Lalu di saat yang bersamaan saya sama Irfan gini, kita buka usaha lagi yuk, tapi lagi-lagi bertujuan untuk mengangkat Indonesia. Produk Indonesia, nama Indonesia, kita belum kebayang tuh sama sekali apa gitu. Lalu pada saat saya waktu di Indonesia 3 tahun yang lalu ngobrol-ngobrol sama keluarganya Aldi, lalu di situ ada dari keluarganya Aldi, adiknya bilang kakak punya coffee shop tuh katanya gitu. Ya udah akhirnya ngobrol sama Aldi, akhirnya kita jadi akrab, kita semua sesundaan, saya orang Sunda, Irfan, Omar, Aldi, kita berempat orang Sunda, cukup Sunda pisan kita ya. Jadi seru banget ketemu sesama Sunda tapi menghasilkan sesuatu yang Indonesia dibawa ke Amerika. Benar, nah jadi setelah itu setelah ngobrol-ngobrol akhirnya kita mempunyai niat ingin mengembangkan sebuah usaha yang berbau Indonesia di Amerika. Lalu Omar sama Aldi mempunyai mimpi untuk bisa membawa 2 coffee ke Amerika. Nah kalau melihat di mural mereka di 2 Coffee Cipete, mereka tuh bikin ada 1 titik lokasi di situ ditandain merah Amerika, dan di situ mereka belum tahu
akan terjadi atau enggak mimpi mereka atau cita-cita mereka, tapi mereka bilang taruh aja di situ lokasi berikutnya, siapa tahu jadi kenyataan gitu. Nah karena tiap hari diliatin gitu ya mural mereka di Dua Coffee itu, mungkin akhirnya jadi kenyataan dan kami pun juga mempunyai niat tersebut. Akhirnya long story short kita buat LLC, lalu setelah itu kita lanjutlah dengan segala macam proses membuat coffee shop di sini. Gitu. Jadi saya terus tambahin. Jadi itu waktu itu kopi memang udah kebayang dari awal. Jadi pada saat kita lagi ngebahas apa ya gitu. Sebenarnya sih kalau aku tuh pengen sih sebenarnya melakukan sesuatu yang memang aku sukain, yang kita cintain gitu kan. Ya kopi salah satunya udah pasti karena tadi dibilang juga sama Alia kita nggak pernah bisa lepas dari kopi. Gitu kan. Bisa sih. Bisa. Aku tuh kopi dan komik gitu. Itu dua hal. Gitu. Komik aku udah sambil kerjain juga untuk di Indonesia gitu kan. Dan kopi nih gitu. Tapi belum kebayang waktu itu mulanya akan seperti apa. Sampai kebetulan terus setelah tadi Vivid di Jakarta ketemu sama Aldi dan Omar, ngobrol. Akhirnya pas saya ke Jakarta, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus kebetulan gak lama kemudian, Omar sama Aldi itu juga waktu itu mempresent Indonesia di sebuah acara dari Departemen Pariwisata kalau nggak salah ya. Di New York. Di situ mereka mempresent kopi Indonesia. Nah, dari situ ya udah sekalian aja mampir ke Washington DC kalau gitu. Kita ngobrol-ngobrol, kita lihat nih kemungkinannya. Waktu itu sih masih obrolan mimpi deh, semua berawal dari obrolan mimpi, belum tahu startnya dari mana, segala macam belum tahu. Akhirnya Omar sama Aldi setelah mereka ke New York waktu itu mempresent kopi Indonesia, pariwisata waktu itu kalau nggak salah ya. Acara trade show. Dari situ ke DC ketemu sama saya, udah kita ngobrol-ngobrol, terus saya ajak keliling. Hopping ya. Coffee hopping. Kita lihat gimana dan sebagainya, terus langsung bener-bener yang ya udah Mar gimana nih, udah ngobrol Vivid, ngobrol sama Aldi juga waktu itu gitu, tantangin kita bikin aja di sini gimana nih. Wow, langsung gitu ya, kita bikin aja. Walaupun sih belum tahu dari mana modalnya, nggak tahu dari mana startnya kayak gimana, nggak tahu sama sekali, cuman omongan aja, omongan dan data kita nyata terus data ya. Data itu terus mulai setelah itu baru oke, kalau gitu kita coba seriusin. Mulai kok. Jadi coffee hoppingnya kita, mulailah kita research langsung pasar. Kita catat gimana kebiasaan orang Amerika di satu daerah dan daerah lain itu beda-beda kan. Mereka kebiasaan seperti apa. Itu kita data semua. Sama Omar, sama Aldi, kita catat. Begitu udah singkat waktu itu waktunya. Mereka pulang ke Indonesia, diterusin Vivid lagi di Jakarta. Meeting lah sama Vivid bertiga. Sementara saya di sini masih saya terusin lagi untuk research-nya, untuk research dan lain-lain. Sampai ada kesempatan bertemu lagi, ya udah dari situ kita udah mulai menyusun segala sesuatunya lah, langkah demi langkahnya. Gitu. Tapi yang paling penting memang nomor satu itu adalah research sih. Karena sampai kita di titik yang kan gini, ada pertanyaan gitu. Apakah bisa gitu hanya dengan jualan kopi aja balik modal di Amerika gitu. Dari titik itu dulu kan sebenarnya kan gitu, karena kita usaha juga nggak mau rugi. Nah itu jadi kita terusin dari situ, kita data, kita research berapa orang di sini ada coffee shop apa enggak, terus orang datang kalau ke kantor tuh satu hari mereka biasanya berapa kali masuk ke coffee shop yang sama, terus berapa cup yang mereka bawa dalam satu hari dari coffee shop itu, berapa yang mereka spend rata-rata, itu kita lihat terus, kita amatin terus dari situ sampai akhirnya semua ternyata kita tuangkan ke atas kertas. Oh ini visible nih. Oke, let's do it. Oke, jadi semua itu kan udah dilakukan research-nya ya, tadi udah coffee shop hopping dan sebagainya. Jadi buka coffee shop itu sesuatu yang memang misalnya tren orang Amerika itu suka spending time di coffee shop. Let's make a coffee shop that is convenient for them to sit, to do conversation, atau memang let's make something completely new yang memang nggak ada di sini gitu. Kan kopi lokal Indonesia mungkin belum banyak atau bahkan nggak ada mungkin di Washington DC. Apalagi yang ditunjukin cara bikinnya lah dan sebagainya. I mean, every American maybe is always rushing and they just want everything just to go and then leave gitu. Is it something different that you want to offer to the market? Yes. Jadi kalau Dua Kopi yang di Jakarta itu kan mereka sudah jelas konsepnya, kopi-kopi yang ditampilkan specialty coffee dengan kualitas yang baik gitu ya, yang di sini jujur masih bisa dihitung pakai jari gitu. Orang Amerika hampir semuanya, terutama kalau ke kantor itu mereka memang perlu kafein, tapi itu awalnya memang dari situ aja, kafein gitu. Dan rata-rata coffee shop itu mereka udah nggak terlalu peduli sama rasa, seperti yang tadi dibilang sama Alia. Mereka datang, masuk, beli. Ini kalau kita bicara daerah perkantoran, masuk, beli kopi, keluar. Mereka hanya butuh kafein. Nah itu memang
pertama itu jadi PR kita gitu. Oke. Mereka belum kena nih kopi yang enak nih gitu. Kopi mereka hanya tahu kopi itu ya udah kafein, pahit atau dikasih susu atau gula gitu kan. Tapi mereka belum ngerasain kopi yang benar-benar kopi nih yang kita bisa rasain rasa buahnya, rasa cherry cherry dari kopinya atau mungkin ada nuansa tehnya, jeruknya atau rasa buah lainnya ini belum ada nih dan ini sementara kita bisa dapetin di kopi-kopi Indonesia gitu dari setiap daerah Indonesia tuh dari mulai Jawa Barat aja ada berapa tipe kemudian dari Sumatera belum lagi kita ke Flores belum lagi ke Sulawesi Bali semua tuh pasti punya ciri khas rasa yang beda-beda yang di sini tuh bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Jadi kalau sorry Mas, kalau misalnya ditanya what drives people come to your coffee shop, itu apa dong kalau bisa di-define gitu? Okay, there's actually 2 elements ya. Yang tadi Irfan bilang sama yang berikutnya yang kita alhamdulillah kita gini, we were just doing our job making our coffee shop hashtag a second home. Gitu. Salah satu yang bikin kita nyambung juga, alhamdulillah dengan Omar dan Aldi yang udah kita anggap seperti keluarga, seperti adik-adik sendiri adalah konsep mereka di sana adalah haneten. Kalau orang Sunda pasti ngerti gitu ya. Haryun, haneten, terus menjadi rumah kedua. Pokoknya kalau kita masuk ke coffee shop itu hangat. Di sana kan hashtag rumah kedua gitu kan. Ya di sini kita juga we want to make a second home and that has always been our core value gitu. Kita harus membuat sebuah tempat yang hangat dan orang masuk itu merasa dan itu alhamdulillah tercipta dengan kami berdiri dari September 2019. Jadi kalau ngelihat beberapa reviews kami, alhamdulillah kata-kata yang keluar adalah friendliness, warmth, and we are an oasis in the middle of the hustle and bustle of DC. Itu selalu dikeluarkan sama mereka. Ada yang terkadang mereka datang benar-benar hanya untuk masuk, plek, I want my usual gitu, double espresso. Terus habis itu ngobrol, dia benar-benar cuman how's your day been? Oh God, I just need to see you guys and curhat aja udah. Atau terkadang cuma kita doang. Oh guys, you make me happy. Langsung okay, back to work gitu. Jadi alhamdulillah it's a balance of those two karena kalau masuk ke coffee shop kami, kita nuansanya ada of course banyak elemen-elemen kayu dari lantai sampai ke dinding, tapi juga ada elemen yang minimalis begitu. We don't overdo our shop, we do it with passion, we do it with heart. Dan ada sebuah mural juga yang menjadi ikon kita, itu dibikin juga sama artis lokal Amerika, tapi dia punya darah Jawa karena ibunya itu asli orang Jawa. So ada daun-daun pisangnya gitu ya. Jadi benar-benar kita tuh ngerasa anything we do from the heart, termasuk 2 coffee di sini ternyata nyampe gitu, that positive family vibe, warm friendliness itu nyampe dan itu sangat tercermin dan kena dari barista kita. Jadi if I interview our baristas, I don't ask them what technique can you do, what are you good at gitu. Pertanyaan yang saya tanya selalu pertama adalah have you ever volunteered in your life? Have you ever done any volunteer work? Kenapa? Karena I want baristas to have people skills gitu. Mereka harus bisa, karena kita kan di benar-benar in the center, we're in the epicenter of almost everything. Ada politisi datang, terus ada members of the White House, ada juga kita dekat George Washington University, kita dekat Georgetown, ada mahasiswa, orang World Bank, museums juga ya. Kalau weekend kita dapat turis. Tiba-tiba orang ada Jepang, ada orang Prancis, ada orang we have lots of Lebanese that come in. Terus tiba-tiba datang, guys, wait a minute. No, dua means love and light in my country. I see. Ya. Terus it just suddenly connect. It's doa, right? Iya, doa gitu, doa. Gitu. Jadi LLC kita di sini namanya dua LLC, artinya doa. Selain nama dua Omar, Aldi, aku Irfan gitu. Tapi sebenarnya doa karena ini semua dibangun kita based on doa, benar-benar dua LLC itu doa. Wow, oke. Yang dari kalian tanya tadi, sorry. Yang pertama, memang orang datang itu nyari kafe. Tapi kita kasih lihat itu beberapa yang kita lakukan foto-fotonya. Tapi terus kita mau jadikan mereka datang itu bukan hanya nyari kafein, tapi mencari rasa dan kenyamanan berada di dalam situ. Jadi itu kita bangun dari sebelum coffee shop kita buka gitu. Ya, kalau orang Amerika kan mungkin juga terdiri dari banyak etnis juga ya di sana gitu. Itu gimana sih untuk bisa memprovide atau mengakomodate needs yang berbeda-beda, seperti tadi dibilang I just need my usual
Dan mungkin so many people have their unique, usual gitu kan. Yeah. Apakah you guys also want to provide that to have like customized, menu or recipe for each of your customers? Ya, jadi kita tekankan ke barista kita menolak pesanan itu kalau bisa jadi opsi terakhir. Jadi selama kita bisa provide mereka dan maksudnya jadi kita biarkan juga kita punya menu yang sudah baku. Tapi ada kalanya kita harus fleksibel gitu. Jadi karena itu bilang orang berbagai macam itu datang ke sana dengan packing yang udah mungkin terpaku di mereka. Kalau memang kita tidak bisa menyajikannya, kita bisa tawarkan alternatif yang serupa. Tapi kalau selama kita bisa, jadi banyak banget yang minta, misalnya kita punya satu menu, dia minta udah double espresso, itu dicampur kopinya dengan half decaf dan enggak dengan yang biasa gitu. Terus atau minta yang kita ada yang paling lucu, regular kita sehari datang pasti 2 kali, suaminya datang 3 kali. Sana selalu double espresso, tapi istrinya selalu bilang I want cappuccino tapi half cup with skim milk. Tapi cappuccino nggak mau half cup with skim milk. Gitu. Terus ada juga yang pelanggan kita datang itu malah nggak ada di menu, cuma kita gini, karena kita punya satu menu yang ada di Indonesia Cepetnya juga, opsi kedua itu salah satu bentuk juga adalah condensed milk, manis. Nah ini ada pelanggan kita saking suka dengan espresso kita, gitu. Dia datang itu nggak ada di menu, tapi selalu kalau pagi datang kita tahu dia double espresso dengan condensed milk tiga kali ini. 1, 2, 3. Gitu. Dan itu bisa diadain semua di sana ya? Kita adain. Kalau pokoknya opsi menolak, wah sore ini kita nggak bisa, nggak ada di menu, itu adalah opsi yang sangat terakhir. Kalaupun nggak bisa, itu alternatif yang berdekati. Gitu. Jadi itu yang makanya tadi Siti bilang, nomor 1 pada saat kita menginterview barista, bukan ditanya aku bisa bikin apa, bukan, tapi pernah jadi volunteer di mana. Dan kita salah satu barista kita ada firefighter loh, we have a firefighter and he's just so passionate about meeting people, helping people, and he's just perfect in our team. Jadi kita alhamdulillah mendapat orang-orang portfolio barista. Barista kita namanya Josue, dan dia orang El Salvador tapi Indonesianya ampun. Oh iya, waduh. Kayaknya cocok jodoh banget ya dengan dua kopi. Dia paling jago di teknik kopi, tapi dia juga punya sambil share ya. Dia punya punya skill yang sangat baik. Jadi itu tadi pada saat kita menseleksi barista, karena kita berada di tengah kota yang sibuk, yang segala macam aktivitas, jadi itu tadi nomor 1 adalah people skill. Kemudian untuk teknik kopinya itu tugasnya barista kita untuk mendidik dia sampai akhirnya ahli dan bisa dilepas. Gitu. Jadi karena menurut saya yang paling susah itu adalah mengajarkan people skill. Tapi untuk mengajarkan teknik membuat kopi itu sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Ini barista kami yang ini yang di sebelah Irfan, ini bisa kelihatan share screen ya? Bisa, kita udah lihat nih gambarnya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa lihat ya. Jadi ini bisnis partner kami, yaitu yang ini adalah Felix Wijaya, bisnis partner kami di sini di Amerika. Lalu ini yang di Jakarta pasti sudah sangat kenal dengan Coco, Ryan Wibawa. Yeah. Kopi selebriti kayaknya ya. Brewer champion juga. Wow. Terus dia yang nulis dalam setup bar kami, dia yang nulis semuanya. Lalu di sini Omar dan Aldi ini founder dari Dua Kopi, mereka ganti-gantian. Omar waktu itu belum bisa hadir. Terus, he wasn't there ya, makanya ada gambarnya. Jadi fotonya kita. Jadi ini adalah tanggal 17 Agustus 2019, itu adalah hari pertama selain Indonesia's Independence Day, hari pertama kita kopi. Very Indonesian. Even launchingnya juga tanggal 17 Agustus gitu ya. Iya, suka banget sih lihat atmosfernya, ada cups yang dengan motif Megamendung itu, terus juga semua baristanya suka pakai motif-motif ya tenun lah ya, batik lah gitu kan. And then all the coffees and menus that you have. Betul. Ini lagi acara apa nih Mas? Nah ini jadi tadi seperti saya bilang bahwa kita memperkenalkan kopi Indonesia karena orang di sini sudah terbiasa dengan mencari kafein untuk pagi. Kita ingin memperkenalkan
kopi itu more than just kafein sebenarnya, tapi mempunyai rasa yang bisa bikin kita enak dan nyaman banget. Jadi kita mulai dari beberapa bulan sebelum coffee shop kita buka untuk acara-acara. Ini salah satunya adalah di situ ada acara namanya Pulse for DC. Jadi di kedutaan besar itu open house, di mana orang bisa datang untuk mencicipi yang khas dari negara-negara di kedutaan tersebut. Nah ini kita waktu itu kesempatan sama KBRI untuk menggelar meja di sana memperkenalkan kopi-kopi kita. Jadi awal mulanya banget kegiatan pertama kita di sini, orang berdatangan, kita kasih sampel kopi. Ini ada Aldi di sini. Ini Rian. Ya, jadi lagi surfing. Jadi kita kasih tahu ini loh, terus kita terangin ini berasal dari Bali. Ini kopi Kintamani, kita punya rasa, kita cobain. Dan dari ini kan ada pertama kita sebelum kita buka, dan ternyata di situ mulai tuh orang minum gini, wah pertama kali nih saya minum kopi tanpa gula, tanpa susu, enak banget ya. Enak itu, wow, oke. Gitu. Baru tahu rasanya ya? Baru tahu. Nah kalau ini event yang berikutnya ini setelah kopi kita baru buka, ini waktu itu saya sama Josue, ini ada acara pertemuan para atase pertahanan dari berbagai negara itu dari di situ kan segala macam ya, melting pot, diplomat, dari atase dari segala macam bidang, kemudian juga dari World Bank dan lain-lain. Ini lagi pertemuan atase dari berbagai negara. Di sini saya sama Josue ini juga menyajikan waktu itu 2 kopi yang kita sajikan ini, Bali Kintamani kalau nggak salah, sama kalau nggak Kerinci Ciwangi ya, Jawa Barat ya. Jadi kita selalu bawa 2 atau 3 kopi kita perkenalkan. Dan dari sini pun juga sama. Di sini mereka banyak yang, wah ini enak banget. Bahkan ada yang datang ke meja kita berkali-kali untuk minta nyobain dari rasa yang berbeda, dan setelah itu dia baru datang ke toko kita. Karena di sini juga kan banyak Ciwangi sama Bali Kintamani. Oh ya, Ciwangi sama Bali Kintamani. Dan tapi kalau ya terus gimana? Orang Pentagon juga di sini yang datang. Dan sejak itu mereka jadi datang ke coffee shop kita juga gitu, karena ingin mencari rasa kopi tadi. Jadi pelanggan rutin ya. Tapi kalau tadi bicara bahwa memang PR-nya adalah untuk memperkenalkan dan juga mengubah tadi mindset, kalau misalnya orang Amerika mungkin awalnya dari instant coffee ya, terus kan dulu mungkin di sana adanya Dunkin Donuts dan sebagainya. Mereka memang bukan yang klasik coffee espresso apalagi double shots dan sebagainya itu. Itu kan berarti kan memang PR-nya memperkenalkan nih. Ya. Nah, strategi marketing apa aja sih yang dilakukan supaya selain tadi jemput bola kalau ada event-event, apalagi yang dilakukan supaya 2 Coffee ini makin terdengar dan orang mau datang gitu? Oke, salah satunya adalah what moves people here. Kalau di Jakarta mungkin what moves their feet or what makes them decide itu IG story kali ya. Sekarang tuh semua social media di IG story tentunya sosmed itu it moves people. Mereka ngelihat mengendorse sebuah figur atau influencer terus langsung orang pengen beli gitu asal berdasarkan reviewnya. Kalau di sini itu beda. Di sini memang ada itu juga, tapi what moves people, what makes people decide and want to purchase itu adalah dari 2 platformnya, Yelp dan juga Google Review. Dan itu yang setelah kita pelajari, setelah kita implementasikan, ternyata yang paling efektif salah satunya adalah Yelp. Dan di sini ternyata Yelp in the US itu mereka ada Yelp DC, Yelp California, Yelp SF gitu. Dan akhirnya kita mendapat kesempatan untuk bekerja sama langsung dengan Yelp, the director of Yelp DC. Nah di situ itu kita bikin, ini seharusnya terlaksana ini udah direncanakan sebelum COVID ya gitu. Tapi melalui Yelp itu organic reviews itu yang kita pertahankan, dan itu yang ternyata membuat orang benar-benar datang itu they could bring their phone and say, hey, can I have this, whatever this reviewer is having gitu. So our marketing efforts are inviting those Yelp elites untuk mereka datang dan nyobain. Dan alhamdulillah it just so happens bahwa salah satu Yelp elites yang salah satu berpengaruh juga, mereka adalah teman kita, salah satu teman kami juga dulu ya, di tempat kita kerja dulu. Nah di situ dia datang bawa rekan-rekannya, it turns out to be a domino effect, it just seperti snowball aja, it keeps rolling from reviews to reviews. Jadi sebenarnya selain marketing di online platform dan juga making event seperti coffee tasting gitu ya, kita juga kita rangkul komunitas gitu, dan disitulah di sini yang namanya word of mouth
apa namanya personal reviews, organic reviews, that's what moves people gitu. Jadi kalau mau melihat reviews kita dan bagaimana kita terus menekan effort marketing kita yang melalui those reviews that we hope that keeps rolling gitu. Ini salah satu, sambil Irfan ngomong, sambil salah satu kasih tahu event komunitas ya, biar bisa di juga. Sama satu hal juga gitu, bahwa pentingnya people skill berhubungan juga sebenarnya dengan promosi. Karena kenapa? Itu yang terjadi sama kita, karena kita menekankan banget deh, kalau sampai kita ngelihat ada barista kita yang kayaknya memperlakukan customer setengah-setengah, itu pasti akan kita tegur gitu ya. Karena kita nggak tahu siapa yang akan datang ke coffee shop kita. Jadi waktu itu kita juga kaget pada saat kita baru buka, nggak lama kemudian tiba-tiba kok review kita muncul tiba-tiba ada di Washington Post. Kita muncul dalam waktu 2 minggu ya. Dalam waktu 2 minggu ada di Washington Post, kemudian ada di CCT Paper, kemudian juga ada Eat This, dan itu semua review yang alhamdulillah bagus, yang kita pun juga kaget gitu. Dan kita nggak tahu kapan orang datang gitu. Dan ternyata yang mereka itu adalah, dan setelah itu baru setelah datang ke sekian kalinya mereka memperkenalkan diri gitu. Dan kita baru tahu bahwa itu tadi gitu, pentingnya people skill, karena dengan people skill itu kita bisa mendapatkan kesan yang baik ke pelanggan kita, dan kita nggak tahu siapa yang datang gitu. Dan ternyata itu juga sangat membantu kita di awal-awal tiba-tiba muncul lewat itu tadi di beberapa surat kabar, di website, di jadi sebenarnya dari segi lokasi, ini sebelumnya ini adalah foto-foto pada saat coffee tasting. Ini masih ada Ryan di sini. Nanti saya akan jelasin tentang this crowd in our coffee shop. Tapi sebenarnya we are very lucky to get a location yang memang dari segi lokasi kita easily discovered. Karena kita we're just 1.5 blocks away from the White House gitu. Nah, karena lokasi kita udah easily discovered, salah satu effort marketing kita udah how we maintain our service, how we maintain our products, biar terus-terus kita mengadakan inovasi dan variasi sehingga orang itu selalu excited dengan yang ada di coffee. Salah satunya adalah kita sempat ada donat aren, terus abis itu Irfan juga menciptakan brown latte, yang itu adalah campuran antara gula aren ala sini ya, organic coconut palm sugar gitu. Tapi kembali lagi ke event-event komunitas, ini adalah event namanya latte art competition. Jadi kita kerjasama dengan DMV Community. DMV itu singkatan dari DC, Maryland, Virginia. Kenapa DMV Community? Karena buat teman-teman yang mungkin belum tahu, DC itu diapit sama 2 negara bagian, which is Maryland dan Virginia. Jadi ibaratnya mungkin Jakarta, Bekasi, Bogor mungkin kali ya, jadi satu Jabodetabek lah kurang lebih gitu. Jadi DMV ini adalah komunitas DMV Coffee, dan setiap bulan mereka itu mengadakan latte art competition. Jadi di sini all the coffee, semuanya practitioners, coffee lovers semua berkumpul untuk berkompetisi latte art gitu. Karena yang pakai batik, head barista kita juga ikutan, dan kalau dilihat ini juri-jurinya yang pada pakai blindfold batik, lagi tasting the coffee. Mereka tasting setelah dibikin si latte art tersebut. Jadi salah satu, kalau kembali lagi ke pertanyaannya Non Alia, adalah ya kita marketing effortnya adalah selalu engaging. Alhamdulillah dari segi kalau marketing location itu kita sudah dapat, alhamdulillah. Tapi engagement itu harus kita maintain, variation, terus innovation. We have to continuously do that, dan paling penting adalah we have to continuously inform bahwa we are still here, especially during the pandemic ya. Mungkin we'll get to there later gitu ya. Tapi we are still here, we still exist, we still love you, and we're still passionate about what we do gitu. Jadi itu yang harus kita selalu enforce dalam segi marketing effort kami gitu. Nah tadi kan udah kesebut pandemik. Oke, ini komunitas mungkin pada saat sebelum pandemik memungkinkan mereka untuk kumpul gitu ya. Nah tapi setelah pandemik ini gimana sih situasinya, dan bagaimana caranya 2 Coffee DC ini untuk tetap bertahan gitu? Apakah ada mungkin plan yang tadinya udah direncanakan, kan buka dari August 2019? Berarti sebenarnya belum setahun ya, masih banyak. Ada yang belum dikeluarin nih, kita mau bikin itu gitu. Tiba-tiba kebentok pandemi. What is the strategy for this? Oke. Ini sementara ini foto yang ditampilkan. Ini kita kangen suasana ini. Ini sebenarnya suasana sehari-hari yang biasanya terlihat di coffee shop kita nih. Tapi sekarang kita belum bisa melakukan ini. Apalagi ini kan berdekat-dekatan semua ya. Gitu. Nah, kenapa?
Sekarang berarti belum boleh dine in seperti ini? Atau belum boleh? Tapi di luar boleh, kalau misalnya ada outdoor, di luar boleh. Oke. Nanti kita kasih lihat yang di luarnya seperti apa gitu ya. Tapi intinya this is our mornings, di ini bagian depannya, dan ini di lorong ini ada sebagian, biasa setengahnya kami persilakan untuk reserve, dan karena kanan kiri kami juga itu daerah perkantoran dan dekat MBC segala, sering di reserve untuk morning coffee conference, morning coffee session begitu. Tapi pada saat reserve pun kita nggak pernah tutup. Orang tetap boleh datang karena setiap orang tuh berhak untuk mendapatkan secangkir kopi yang enak setiap pagi. Gitu. Kecewa ya kalau udah datang tiba-tiba tutup gitu kan? Ditutup pun juga biasanya kita hanya ngebatasin doang kok, gitu, nggak pernah ada batas maksimum yang kita boleh di reserve. Begitu. Nah, terus talking about the pandemic, itu benar-benar as all other small businesses around the world gitu, kita merasakan dampaknya banget karena kita itu harus tutup karena PSBB juga, itu di seminggu setelah kita merayakan 6-month anniversary. Jadi kita buka our doors to the public itu kan di 3 September. Saya ingat banget kenapa, karena itu hari pertama di mana anak saya masuk SMA, dan hari pertama, masuk SMA, kembali lagi ke Amerika dan continue high school. Itu hari pertama 3 September mereka masuk sekolah, dan itu hari pertama kita open our doors to the public. Buat umum. 17 Agustus tuh waktu itu kita masih beberapa invitation only gitu. Tapi intinya kita mulai serve coffee 17 Agustus, tapi we open our doors to the public 3 September 2019. Nah, di Maret itu, tentunya di 3 Maret itu, awal Maret itu adalah our 6-month anniversary, lalu seminggu setelah itu, di pertengahan Maret, tanggal 17 Maret, kita harus tutup. We had to close our doors completely, tidak tahu sampai kapan. Tadinya kita pikir hanya 2 minggu, lalu mundur lagi. Kenapa mundur terus? Hingga akhirnya kita bisa masuk ke phase 1 di tanggal 29 Mei 2020, kurang lebih jadi 3 bulan, karena DC Mayor itu sangat amat strict. Jadi dia tidak akan announce masuk ke phase 1 sebelum ada 14 hari penurunan secara konsisten, tidak boleh. Jadi kayak misalkan kita udah seneng tuh penularan COVID, positive COVID cases gitu. Nah, jadi di bulan April atau Mei awal kita udah seneng nih, wah kita kan ngikutin grafiknya kan, di sini we can access the data easily, it's online through the dc.gov website. Kita ngeliat tuh hari ke-9, 10, 11, hari ke-11 udah mulai turun, tiba-tiba naik lagi, mulai lagi dari awal gitu. Itu harus ulang lagi dari awal semuanya, dihitung ulang lagi. Lama banget ya, berarti waktu itu nunggunya sampai di bulan Mei nih udah nih. Bulan Mei, jadi akhirnya 29 Mei itu akhirnya di-announce bahwa kita masuk phase 1, itu kita boleh contactless pick up buat non-essential businesses. Kita termasuk non-essential, kenapa? Karena essential business itu hanya supermarket sama pharmacy ya. Supermarket sama pharmacy. Nah, terus abis itu kita akhirnya buka di hari kedua ya setelah di-announce. Jadi di-announce tanggal 29 Mei boleh mulai buka non-essential business termasuk kami. 30 Mei kita buka untuk contactless pick up. Nah, contactless pick up mungkin kita bisa share, tapi sebelum kita masuk ke 29 Mei kita udah boleh buka ke phase 1, apa yang dilakukan dari Maret sampai Mei adalah ini. Kita akhirnya kita selalu ada hikmah di balik semua kejadian. We finally launched our online selling platform, duacoffeedc.com, dan yang kita jual di awal-awal adalah beans ini ya. Gitu. Kita cerita tentang beans ini. Jadi kita mulailah platform online. Jadi tadinya tuh kita benar-benar karena masih baru dan kita masih sibuk karena di sini kan semua melakukan sendiri ya. Kita melakukan sendiri, kita sibuk benar-benar di toko kita gitu. Nomor 1 adalah pokoknya kepuasan dari pelanggan kita yang datang, itu yang kita selalu tekanin, quality control dan lain-lain. Tapi pada saat pandemi di mana kita akhirnya kita harus tutup toko, kita mulai beralih ke online. Dan memang sekarang juga sebenarnya website kita itu belum maksimal secara desain, dan karena kan sebenarnya kita tadinya juga ingin menampilkan kopi itu bukan hanya sekedar rasa tapi cerita. Makanya kalau tadi lihat di sedikit kilas balik tadi di foto yang sebelumnya itu ada, ini kalau kita di sini ini kan ada classic beans. Ini sebenarnya kan ini bisa bercerita nih, kalau orang datang nanya kita ceritain ini classic beans, ini kita banyak mendapatkan kopi dari classic beans. Karung. Ya, ini karung yang dipakai di sana gitu. Terus di sini ini ada foto-foto waktu kita juga datang ke
salah satu kebun kopi di Gunung Puntang, waktu itu di salah satu shelter yang juga dikelola oleh Classic Beans. Jadi kita bercerita di sini gitu di toko kita. Nah, website, cuman kan kita belum siap nih ngebangun website terus terang yang bisa bercerita seperti masuk ke toko kita. Tapi paling tidak satu langsung kita harus gerak cepat nih. Website belum jadi gitu ya secara desain dan lain-lain, tapi kita harus gerak cepat untuk tetap e-commerce-nya. Iya, e-commerce-nya harus ada. Makanya dengan waktu yang sangat singkat waktu itu ya udah kita aja ya Vivid langsung utak-atik sendiri sampai akhirnya kita sediakan paling nggak orang bisa tetap merasakan kopi kita. Gitu. Itu base-nya. Dan ini available untuk hanya di Washington DC atau udah di negara bagian yang lain juga? Jadi itulah hikmah dari pandemi ini adalah akhirannya beans kami itu bisa dinikmati oleh mereka yang di negara bagian lain. California, Texas, Alabama, New Mexico, Florida, North Carolina, California, Texas. Semuanya mereka bisa menikmati dan itu thanks to our loyal customers. Mereka saking loyalnya dan mereka saking excited pengen share produk-produk dua, mereka itu pesan online, tapi mereka sering banget nih saya terima order, mereka pesan satu buat address mereka yang di DC, dan mereka pesan satu lagi order buat saudaranya di California, saudaranya di Florida, dan mereka yang alhamdulillah melakukan marketing itu ke negara bagian lain gitu. Bukan ya. Kita bukan awalnya. kita. Dan dari sana karena mereka sudah mencoba, suka, akhirnya langsung pesanan datang dari California, dari Florida gitu. Tapi itu tadi kita dibantu sama loyal customer kita yang sudah merasa dua itu menjadi benar-benar their second home, rumahnya. Jadi pas kita tutup, wah, ini mereka yang ngebantu kita. Terus mereka kirim itu tadi. Jadi sekarang udah di mana-mana. Alhamdulillah kopi-kopi Indonesia ini sudah diseduh di berbagai negara bagian di Amerika. Berkat pandemi ya. Nah terus juga dengar-dengar waktu itu kan sempat kena juga imbas dari vandalism. Kacanya sempat pecah. Itu gimana sih kejadiannya dan paniknya seperti apa tuh kalau sudah tiba-tiba dapat laporan, ternyata ada bagian-bagian yang rusak, dalamnya bagaimana, aman apa enggak, itu gimana tuh? Pas dengar kabar pertama kali. Boleh, aku cerita dikit dari sini ceritanya, kisahnya. Jadi ini kita udah kan dari Maret sampai Mei kita phase 1 kita jualan beans. Nah, pada saat udah di-announce kita boleh jualan buka toko untuk contactless pickup, kita mulai launching produk-produk yang 32 ounce botol. Jadi mereka bisa membeli di weekend karena waktu itu kita hanya pengen buka di weekend karena it wasn't worth it untuk buka Monday to Friday karena DC masih semuanya work from home, DC wasn't back to normal. Jadi kita semuanya udah kita siapin nih agar mereka di tanggal 30 Mei itu setelah masuk phase 1 mereka bisa beli nih produk-produk ini, dan tanggal 30 Mei itu kita buka 1 hari. Nah, kita juga bisa ada jualan sih macam minggu ini. Ini adalah cara kita buka, tetap kita abide by health protocols and local guidelines, 6 feet apart, pakai face guard, dan kita hanya buka pintu di bagian depan saja. And these are our loyal customers yang mereka itu datang, ini aja sebagian kecil, mereka itu datang di hari itu, dan itu seru banget sih ya. Jadi mereka datang cuma bisa ditutup sama kaca gitu, dibatasi kaca, tapi masih kerasa banget kehangatannya karena seperti kayak kalau menurutku kayak ibu-ibu arisan udah lama gak ketemu gitu. Oh my god, 3 bulan gak ketemu, I came here for you, yang kayak gitu. Jadi begitu tahu kita, kita buka nih sekarang nih first day gitu setelah pandemi gitu kan ya, wah langsung berdatang tuh yang kayak gimana sih? Senang banget ya. Gitu. Nah terus udah nih, jadi tanggal 30 Mei itu hari pertama kita buka, dan senang banget ketemu customer kami. Dan di hari itu kita tahu bahwa lagi ada peaceful protesters gitu ya, for Black Lives Matter movement. And kita semuanya mereka kita tanyakan, kita tanya, how was your trip to Dua, commute kalian gimana? Terus mereka bilang, oh nggak apa-apa kok, aman aja. Gue sambil bawa stroller, kanan kiri gue orang lagi demo, kita peaceful kok semuanya begitu. Tapi little did we know bahwa setelah kita tutup nih jam 3 sore ya, jam 3 sore kita tutup, tanggal 30 Mei kita pulang, dan kita senang pada saat kita pulang udah mulai tuh berdatangan order-order untuk pick up the next day. Jadi saya dan Irfan kita istirahat karena we're so looking forward for the second day of opening setelah pandemi ya, setelah kita bisa masuk phase 1. So kita istirahat, dan kita di tanggal 30 Mei malam itu kita nggak nonton berita, kita nggak megang handphone karena kita pengen mengumpulkan tenaga buat the next day ketemu dan menyambut customer kami. Tidurlah kita. Jam 12 malam lah.
12 kurang lah kita tidur lah. Terus lalu setelah itu pas paginya kita bangun subuh, kita mau siap-siap mau ke kedua, lalu kita lihat handphone itu isinya semua penuh dengan miss call dari partner kami di Indonesia, bisnis partner kami di Amerika yang masih melek di malam tersebut. Kita udah tepar gitu. Pas kita lihat, apa nih miss call banyak banget. Terus pas kita lihat ada salah satu video yang mereka kirim, itu adalah video Fox 5 DC. Mereka ngezoom sedekat-dekatnya ngezoom channel berita, salah satu stasiun TV berita di sini. Mereka ngezoom deket banget ke kaca kami yang hancur runtuh. Gitu, so it was like this. This is actually what happened. Aduh, panik banget itu pasti kan pas nonton berita. Aduh, what's happening? Iya. Terus ya udah hari yang kedua yang seharusnya kita menyambut dan menyiapkan order para customer, akhirnya kita harus tutup. Tapi hikmah di balik ini semua adalah itu di board up nih sebelahnya. Ini kita harus tutup selama kurang lebih 2 hingga 3 minggu ya, karena tutup lagi 2 sampai 3 minggu. Kenapa? Karena ini adalah instruksi juga dari DC Mayor, karena lokasi kami itu dekat White House dan semua kejadian itu demo itu berpusat di White House. Jadi kami itu tuh diharuskan untuk board up semua karena waktu itu kondisi lagi tidak kondusif di semua establishment dekat White House 3 blok harus ditutup, mau itu bank, hotel, semua harus ditutup ya. Gitu. Nah ini cerita yang tadi ini yang vandalisme ini, jadi pas tadi kita datang ke sana, kita kan sebenarnya di berita tuh kita disorot. Jadi Fox 5 itu ngesorot 2 coffee dari luar tuh kelihatan memang pecah hancur gitu kan. Dan sebelahnya kita tuh juga orang-orang lagi pada masuk ke toko sebelah kita yang lagi dijarah. Nah saat itu kita juga sempat yang udah tenang. Oke, abis subuh kita langsung tunggu matahari dulu keluar supaya aman, baru kita lihat ke toko. Dengan udah deg-degan sampai di sana, kita lihat dulu kan yang kelihatan kita yang kita lewatin adalah toko sebelah kita itu kan, toko es krim. Yang udah hancur, pora-poranda udah hancur, terus kaca udah hancur. Kita udah lemes nih. Cuman begitu kita jalan ke sebelahnya, which is ke toko kita, kok itu kayak masih ada bayangan mantul, kayak masih ada kacanya ya, tapi pecah, itu apa ya gitu. Ternyata pas kita sampai sana, alhamdulillah kita juga baru tahu ternyata kaca kita itu double layered gitu. Double layer. Dan yang dalam masih aman gitu ya? Dalam masih aman, jadi alhamdulillah. Kejadian itu kan sempat chaos gitu ya, sempat ada rusuh, kaca-kaca dipecahin, jadi mereka ada yang mencoba mencahin kaca kita, pecah di luar, tapi yang di dalam tuh nggak pecah-pecah, tapi toko di sebelah kita tiba-tiba pecah. Jadi mereka pindah ke sana, langsung beralih, dari sana dan toko kita ditinggalkan, gitu. Dan ini udah benar-benar kita, itu bersyukur banget, alhamdulillah Allah masih melindungi banget, gitu sampai syukur gitu loh, karena ternyata kita aman ya, memang kita kaca hancur gitu ya, tapi alhamdulillah itu yang kita alamin tidak separah yang kita khawatirkan gitu. Ya masih terselamatkan. Iya. Gimana Mbak Vivit? Jadi masih mau balik ini semua di hari yang emang it was a roller coaster kind of day ya. Itu campur aduk segala perasaan kita di sini. Kita sempat panik, tapi kita sampai, kita bersyukur, dan we were overwhelmed. Jadi kita bagi tugas nih, saya sama Irfan. Jadi Irfan dia bagi jaga gawang karena dia yang menerima segala macam ucapan, perhatian, kita merasakan banget ya the flow of love and support from our customers, terus dari diaspora, dari warga Indonesia di Amerika, dari Indonesia sendiri, dari KBRI, terus dari berbagai negara bagian. Nah sementara aku lagi nge-handle si Pak Polisi, detektif, terus ngelapor 911, asuransi. Tapi di tengah-tengah itu semua juga customer kami juga ada yang datang, ada member community yang datang ngebantuin kami untuk bebersih. Jadi di saat masa-masa drop seperti ini, di balik itu semua, itu there is a flow of I would say a big wave of support yang sangat membuat kita overwhelmed. Sehingga sekarang ini membuat kita semangat lagi bahwa kita harus membalas segala kebaikan dan cinta yang mereka berikan, terutama support mereka. Salah satunya adalah banyak banget. Ada yang bilang, please let me know how can we help, can we create a GoFundMe page for you untuk bisa ngeganti rugi. Berapa orang ngomong kayak gitu. Terus itu ada yang customer kami, ada ibu-ibu, I would say bukan ibu-ibu lagi, nini ya. Her name is Stacy. I have to say her name, have to recognize her. She comes every day. She drinks a cappuccino sama peace chalk. Kita ada peace chalk kan di sana. Jadi kita pisang coklat. Dia ada di pojok kiri, dia datang cuman hey you guys okay? Do you need anything? Gitu, bener-bener yang datang untuk
that we are doing fine. Ada lagi yang namanya James, kita baru kenal. Jadi James itu dia datang bawa kresekan sama pengki sama sapu kecil, terus lalu dia ready to help. Jongkok jongkok di situ di depan. Can I help scrape off your glass shatters gitu? And wow, okay. Yeah, it's just a way of me giving back for you too, because you have been giving us happiness and light to our community through your small business. This is my way of giving back, dia ngomongnya gitu. Jadi that's amazing. I mean, apa yang udah dicita-citakan untuk menjadikan Dua Coffee menjadi rumah kedua itu sepertinya memang sudah benar-benar terrealisir ya di sana. Ya. Jadi saya ya, gimana Mas Irfan? Go ahead, Alia. Oh ya, aku mau mengingatkan lagi juga kalau ada yang mau bertanya kepada Mas Irfan, Mbak Vivit ataupun nanti Pak Wira, dipersilahkan ditulis aja di public chat ini. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih ya soal customize yang tadi itu aku jadi tertarik lagi sih kalau misalnya mau bikin sesuatu yang custom itu kan nggak bisa regular aja ya, maksudnya ada di menu ya udah, kalau nggak mau ya udah nggak bisa gitu kan. Berarti there is a certain pricing strategy yang diberlakukan di sana gitu. Gimana sih caranya untuk bisa apa namanya tetap ada yang custom tapi juga tetap kompetitif harganya gitu, atau juga mungkin dibandingkan dengan kafe-kafe lain yang ada di sana, karena this is something different. Is there any certain value in terms of price that you add to your product? Karena this is something different that you cannot find in whatever in Washington DC maybe. Ya, jadi sebenarnya memang yang minta custom itu paling bisa dihitung pakai jari sebenarnya dibanding dengan yang semuanya gitu, sehingga dan kita nomor satu tadi itu kan balik lagi, pokoknya jangan sampai orang itu merasa kecewa sebisa mungkin gitu. Sama seperti kita pengennya mendapatkan satu kepuasan pada saat kita membeli sesuatu. Jadi sebenarnya untuk segi pricing itu pada saat ada permintaan yang awalnya memang kita juga ini sebenarnya nggak ada gitu. Ini kita masukkan unsur-unsur yang kan kita udah ngebagi ya sebenarnya ya, kayak misalnya kita ada minuman yang sudah dijadiin satu harga gitu, misalnya kayak kopi kedua atau cappuccino atau itu yang semua yang ukurannya udah standar. Tapi kita juga ada part yang kita pisah, misalnya espresso, susunya kita bagi per items di ini kita ya, di POS kita, di mesin kita tuh udah ada gitu yang bisa di secara manual. Oat milk, soy milk. Walaupun misalnya itu yang tapi kita tekankan ke barista, tapi jika ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan tapi ternyata kita juga sulit untuk memasukkan di mesin gitu, nggak apa-apa. Kita bisa bilang ke dia, ini sebenarnya nggak ada, tapi nggak apa, for you sekarang gue akan bikinin buat lo gitu, misalnya kayak gitu. Dan itu bikinin dulu, artinya kan tadi paling hanya bisa dihitung pakai jari customer yang seperti itu gitu. Kalaupun misalnya ada pemasukan yang akan berkurang sedikit, ya nggak jadi masalah sebenarnya, karena ini kan juga hanya itu tadi bisa dihitung pakai jari. Dan nanti untuk yang berikutnya baru kita belajar, oke, berarti coba kita tambah yang ini deh, unsur ini di kita. Jadi artinya adalah ya rugi sedikit di awal gitu ya, sebenarnya juga nggak rugi juga sih sebenarnya kan gitu, tapi maksudnya berkorban karena sudah berkorban sedikit asal dan bahkan mungkin itu bisa jadi the next menu atau the next edition. Betul. Yang memang ada di dalam menu ya. Betul. Oke. Ini adalah kayak kopi kedua kita tadinya tuh hanya dingin, cold gitu ya, tapi tiba-tiba ada customer kita yang bilang, ini waktu kita masih baru buka kayak beberapa hari gitu, saya lihat kayak enak banget, tapi saya nggak suka yang dingin, saya suka panas gitu. Pertama barista bingung. Wah, sebenarnya nggak ada. Terus langsung waktu itu masih ada Rian juga ya, masih ada Rian juga di sana, langsung ini, oke, I'll make it for you, dia bilang gitu kan ya. Oke gitu. Terus barista masih bingung, nggak apa-apa sini. Akhirnya waktu itu Rian yang ngambil alih gitu kan, dia bikinin saat udah jadi, udah kan, terus baru diajarin ke barista kita nih cara bikin yang panas. Terus orang itu ternyata pas dia udah minum, pas dia pulang dia bilang, ini enak banget, gila ini enak banget, gue kesini akan selalu mesen ini. Udah, malah jadi ide. Berhasil. Kita masukin jadi menu baru. Itu di winter itu adalah top 3 our sold out menu hot kopi kedua, dan itu diciptakan gara-gara request salah satu customer. Kalau nggak dilayanin nggak ada itu ya, best selling itu ya. Jadi request. Nomor satu balik lagi, semua kita punya produk yang bagus, kopi kita enak misalnya ya, atau makanan kita enak misalnya, tapi ini akan jadi, tapi orang sebenarnya kadang masuk ke coffee shop itu yang mereka cari itu lebih kadang merasa nyaman,
merasa welcome, karena kadang-kala tuh kita kan seperti kayak kita deh lagi ada di satu tempat yang rutinitas kita lagi penat nih di kantor. Kadang tuh ke coffee shop tuh hanya pengen duduk, nyantai, ngerasa nyaman, balik lagi tadi kata Vivid, feels like second home. Nah, kita kan itu gitu. Apa sih artinya kita ngerubah, atau artinya jangan kaku gitu, fleksibel. Just like home, anything that you need that makes you comfortable, then you can have it. Oke, kita udah ada pertanyaan nih dari Judith Tania. Selamat malam, izin bertanya Kak, sebenarnya tantangan apa yang paling spesifik untuk mempertahankan bisnis kita, bukan hanya saat pandemi, tapi juga di saat normal, yang bisa sewaktu-waktu bisa terjadi penurunan, ya namanya juga bisnis kopi apalagi ya, kadang-kadang lagi happening gitu, kadang-kadang orang lagi mungkin di akhir bulan gak punya uang misalnya gitu. Tapi apa sih yang bisa menjadi tips dari Mas Irfan dan Mbak Vivit untuk mempertahankan bisnis supaya tetap bisa stabil? Okay, we have to remember that our business is human to human. It involves not only products, but it also involves services gitu. Dan elemen yang paling penting adalah kita, dan tantangan sebenarnya adalah untuk memaintain yang namanya that human connection, the human touch, tapi tanpa bertemu secara langsung gitu. Dan caranya adalah seperti yang sedang kita lakukan sekarang, converting offline to online, itu adalah tantangannya. Nah, caranya bagaimana untuk kita tetap maintain yang kita sebut namanya engagement, connection, communication, yaitu dengan gesture, itu yang kita lakukan. Gesture-gesture kecil yang kita lakukan di masa pandemi, atau tadi bilang juga bukan hanya pandemi, adalah kita selalu we have salah satunya adalah let's say email database, atau bukan email database, kita create little postcards gitu. Nah, little postcards just saying that we send it to our customers, yang mereka juga ngirim alamat mereka ke kita, dan mereka juga memberikan infonya ke kita, itu kita kirim, atau kita bisa kirim extra item that will make them happy begitu. Jadi salah satunya adalah extra human touch. Terkadang aku suka bikin an extra postcard, extra note, just say, hey, how are you doing? Thank you so much for your purchase. It means the world to us during this uncertain time. Hope you and family are doing well. If you need anything, or if you think that there's something that you can bring to our attention, please email us at this number. Pokoknya yang paling penting adalah to overcome the challenge of not losing human connection with your customers or with your counterpart adalah maintain any kind of connection with them through any kind of gesture. Karena terkadang gesture yang kecil-kecil pun, misalkan sending them an email, asking them how they are, bukan hanya makasih tahu, sekarang kita ada produk botol ya, enggak, tapi benar-benar. Usually that's what I get. So. Yeah. Tapi it has to be genuine begitu. Itu adalah dan kita harus berinovasi juga untuk meng-convert that offline presence to online presence. Salah satu yang mau kita lakukan adalah kita kerjasama juga dengan Classic Beans dan juga sama partner kami Aldi dan juga dengan Yelp komunitas di sini. Kita mengadakan nanti virtual tour ke Classic Beans gitu. Virtual tour bukan ke Classic Beans tapi ke tempat di mana kebun-kebun kopi begitu. So that is in progress, dan itu nggak akan kepikiran untuk mengconnect antara customer dan where those beans come from kalau bukan karena pandemi begitu. Jadi tantangannya adalah to maintain the human connection without being too promotional gitu. Sometimes just sending a genuine message is even more important than sending a promotional message. Itu pertama. Terus paling penting adalah you have to let them know that kita masih exist kok, kita masih doing our best, striving not to only exist but doing our best, striving to connect with you, to support you, and to bring smiles in your faces every day, meskipun sekarang dalam kasus atau dalam pandemi seperti sekarang begitu. Karena our aim is to bring smiles, to bring happiness, to bring warmth, and if we can't do it offline, we try doing it online gitu. Jadi tapi berarti memang itu nggak akan bisa terjadi kalau misalnya nggak ada hands on langsung dari owner gitu ya, dari Mbak Vivit dan juga Mas Irfan. Karena your sense of belonging to this second home, that is the second home of everybody, needs to be dikasih tahu ke semua orang gitu. Dan so that they put my name there. Saya selalu tanda tangan nih, if I can write by hand, itu
and that gives us, oh gila, mereka benar-benar care loh buat kita gitu. Jadi that bridge of I would say that bridge of love itu harus terus ada antara kita and our beloved customers. Orang kita kadang-kadang sama, guys, I love you, I miss you guys so much gitu. That's how expressive our customers are gitu. Dan that's a marketing itself, tanpa kita harus berusaha lebih yang kadang-kadang kelihatannya artificial. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang genuine, yang authentic. Itu dengan begitu orang akan kerasa kok itu yang namanya semua dari hati itu akan nembus insya Allah meskipun dalam layar gitu, dalam hanya laptop gitu. So yeah, this is not pure, but it's also passion and it comes from the heart. Okay, ditahan dulu. Aku pengen ke Pak Wira atau Mas Wira nih enaknya. Oke, Mas Wira aja ya, supaya lebih mudah. Oke. Nah, kita awet muda banget. Kita ngomongin ini nih, bisnis kopi yang emerging di 2020 dan sepertinya memang masih banyak karena makin banyak orang cinta kopi, suka kopi yang tadinya bukan peminum jadi minum kopi. Dan jadi juga banyak pemain di bisnis kopi ini. Nah, kalau dari segi UMKM-nya nih, Mas Wira, dan juga apalagi pandemi, kita kan mesti shifting tadi ya, mulai pakai teknologi gitu. Gimana sih caranya kita bisa mulai untuk bikin bisnis atau bertahan di bisnis kopi yang udah kita miliki dengan mengcombine antara si bisnis kopi ini dengan teknologi? Iya, terima kasih Mbak Alia. Atau Alia ya, lebih enak. Iya, jangan Mbak dong. Jadi nanti saya sama Mas Wira. Aduh, ini luar biasa sekali Mas Irfan dengan duanya ya. Kayaknya kita nyambung gitu, karena saya juga bikin yang nama Kafawan. Jadi 1 dan 2 kayaknya kok. Terus kita juga dipedulikan nomor 41 ya, saya nggak tahu, nggak boleh mistik ya Mas Irfan ya. Nah, menurut saya yang dilakukan 2 coffee yang luar biasa sekali dan memang sudah memanfaatkan banget bentuk digitalnya, apalagi tadi didorong oleh pandemi, hampir semua orang didorong untuk didigitalkan gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya mungkin ini semacam bisikan juga bahwa dunia digital dari offline itu jangan ditinggalkan. Jadi mungkin ada yang sudah terlalu asik buka warung, tapi dunia digitalnya nggak terlalu diperhatikan, mungkin kalau ada ya. Terus juga kalau di sisi saya sendiri, mungkin yang kita lagi coba kembangkan dengan Kafawan itu adalah karena kita ada, maksudnya di Indonesia sendiri, itu kita kan punya yang namanya warkop. Mungkin di mana-mana zaman dulu warkop itu berkembangnya bukan main. Sampai somehow di titik tertentu warkop itu agak tergeser gitu ya. Dengan mall, dengan warung-warung franchise gitu ya. Nah, tapi mimpi kita untuk bisa mengembangkan ini dengan Kafawan. Mungkin kayaknya kok ke Inggris-Inggrisan, Kafawan gitu ya, tapi ini untuk memudahkan aja dibaca bahwa kita tuh Kafa, tapi ada ada misi yang satu, mungkin sama dengan tadi ada angka 2-nya itu ya. Ini kalau kita ngomongin angka-angka. Jadi dari kita secara teknologi tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Irfan mengenai pemanfaatan POS. Jadi POS, point of sales-nya tadi, mesinnya tadi diminta untuk bisa adaptable, dalam artian secara teknologi apapun yang customer minta harus bisa dilayanin dan bisa dihargai. Jadi itu bagi teman-teman yang yang mencoba buka warung kopi, ini mungkin kalau bisa diikutin oleh teknologinya, mungkin seperti Mas Irfan lakukan tadi, udah jalankan dulu, nanti produknya ngikutin. Kemudian dari sisi kemudahan lainnya, biasanya mungkin tadi Mas Irfan belum sempat sebutkan, sebenarnya customer itu juga pergi ke warung kopi 2 juga mungkin melihat bahwa kemudahan untuk melakukan pembayarannya. Jadi kalau saya datang sini udah ya seperti tadi, karena di rumah kedua ya, namanya juga rumah, kalau minum di rumah kan nggak bayar dong harusnya ya. Jadi jangan gitu dong, masa nggak bayar? Makanya jangan dipersulit pembayarannya. Jadi kan mungkin nanti dengan reward kah, dengan ya, betul. payment digital yang lain. Nah itu mungkin juga
dalam sisi inovasi harusnya menjadi perhatian juga. Kemudian hal yang menarik lagi tadi disebutkan Mas Irfan juga mengenai tadi saya lupa nama Mbak Menteri siapa. Vivit, Mbak Vivit. Ya maaf Mbak Vivit. Itu disebutkan ada kerjasama dengan Yale kalau di US gitu ya, untuk mendapatkan organic review. Nah dari sisi teknologi sebenarnya kita bisa terbantu juga dengan adanya yang sekarang kita lagi kembangkan dengan tim itu melalui artificial intelligence. Jadi review-review yang ada di Yelp itu kita bisa olah, kemudian dibikin summary-nya seolah-olah yang mereview itu adalah orang gitu. Jadi namanya kecerdasan buatan artificial intelligence melakukan hal seperti itu. Jadi kalau dilihat dari karirnya itu nantinya adalah data science. Jadi misi kita di sini dengan adanya pengembangan UMKM dan teknologi itu adalah membantu orang yang memang belum mengetahui manfaat dari tools-tools teknologi yang bisa dipakai untuk bisa langsung dipakai. Salah satunya tadi yang saya bilang mencari use cases-nya. Nanti kalau di sini use case-nya adalah warung kopi dan di mana mau branding-nya, bagaimana mendapatkan review-nya. Nah, itu kita bisa melakukan automatic review. Jadi misalnya dan scoring. Jadi mungkin scoring-nya nanti bisa berupa pemilihan menunya atau pemilihan rasa seperti apa sih yang diharapkan. Nah, itu mungkin bisa dibantu untuk mengembangkan dan menjadikan warung kopi kita berinovasi gitu ya. Jadi tools-tools data science yang kita bisa bantu di situ. Kemudian juga seperti singgung dan itu luar biasa sekali komunitas. Memang komunitas nggak bisa dilepaskan karena mereka itulah istilahnya bukan peminum ya, peminum kayaknya negatif gitu ya. Pemakai sahabat kita lah dengan bisnis ini. Jadi background saya sendiri sebenarnya juga di bagian kuliner sebenarnya kebetulan banyak main di teknologi. Di kuliner sendiri saya juga melihat. Jadi sejak 2003 itu kita ada bisnis keluarga di catering wedding. Itu kita melihat dari power of mouth itu review dari organik itu kuat sekali. Jadi kita wedding itu ibaratnya bukunya, adiknya, saudaranya, tetangganya itu referensinya kita. Bahkan kita waktu itu memutuskan tidak akan go digital gitu. Dalam artian yang sosial media tuh kita nggak akan terlalu perhatikan lah. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu juga. Yang seperti saya sebutkan tadi di masa pandemik ini orang silent. Jadi silentnya keluar suaranya di mana ya? Di digital. Mau nggak mau kita juga harus maksudnya nggak bisa menutup mata bahwa kita juga harus pergi ke digital. Jadi komunitas tadi juga memang harus di-maintain. Dan memang dari sisi advice dari yang bermain di bisnis perkopian gitu ya. Kalau saya lihat memang customer relation management itu paling penting. Mungkin ada yang bisa membuatkan itu sebagai sistem, ada juga mungkin yang membuatkan itu dari ownernya. Kan kalau misalnya banyak yang berkunjung kedua, ada 200.000 orang, kayaknya susah ingetnya ya. Nah, mungkin nanti bisa dibantu dengan customer relation management itu, sistemnya secara inovasi, kemudian bahkan sekarang juga lagi ngetren ada face recognition, jadi siapa aja yang datang, nanti bisa muncul di layar POS-nya, oh itu Bu Novi itu yang datang, nah, orang yang itu karena dia nggak hafal, oh selamat pagi Bu Novi, padahal dia juga nggak kenal sebenarnya, tapi orang dipanggil dengan nama, rasanya agak beda. Saya sering juga ngalamin kemarin ke warung kopi. Saya sebenarnya bukan suka minum kopi, tapi ternyata tiap hari saya minum kopi. Nah itu saya pakai masker, dia bisa kenal. Minum apa Pak Wira? Sama yang sama ya? Saya pakai. Saya sampai dikenal hanya ngelihat kacamata sama ini aja bagian atas. Oh berarti memang mereka juga udah dilatih dan memang warung kopi ini bisa bertahan juga karena seperti yang Mas Irfan sebutkan tadi, strongnya itu adalah gimana engage dengan customer. Nah, untuk bisa engage dengan customer, kadang-kadang nggak semua orang bisa ingat nama orang ya. Makanya tadi saya sebutkan teknologi bisa involve di situ. Nah, jadi yang segan-segan Mas Irfan nanti walaupun di DC kita juga bisa bantu hal-hal yang berhubungan dengan teknologi ini. Mungkin bisa jadi use case kita untuk ikut bersama-sama mengembangkan lah. Karena misi kita ya mungkin Mas Irfan kenal Mas Eko juga, tadi saya udah sebutkan juga ke Mas Eko,
Mas Iko, kita ini ngembangin ini buat supaya makin banyak warung kopi di Indonesia nih. Supaya naik lagi. Iya, jadi memang ya memang elemen teknologi itu penting sekali ya. Tadi kalau disebutin catering itu kan memang udah besar banget dan taking for granted aja juga mungkin ada gitu customers, tapi ternyata nggak bisa ditinggalin nih teknologi. Begitu ya, Mas Wira? Iya. Iya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin saya juga bisa lempar ke Mas Wira pertanyaan-pertanyaan ini. Dari Mas Ahmad Fahrurozi dan Haikal Adam Ghazali. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ini hampir bisa kita gabungkan saja. Bagaimana strategi spesifik bersaing dengan bisnis kopi lain dan juga memastikan bahwa pasokan kopinya itu baik. Karena kalau misalnya enak tapi nggak ada, minggu ini ada, besok nggak ada, orang bisa kecewa juga gitu ya, ya kan? Nah mungkin nanti bisa ditambahin deh sama Mas Irfan dan Mbak Vivit. Terus juga dari Haikal Adam Ghazali ini pertanyaannya, kalau kopinya bisnisnya stagnan, sepi peminat, padahal kita udah merasa baik dan fasilitas rasa dan servis sudah baik, udah paling baik deh gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terus how to tell kalau misalnya bisnis itu memang sebaiknya dihentikan aja? Itu tanda-tandanya apa sih? Ini kayaknya udah nggak mungkin deh bisa dilanjutin lagi. Terus ada pertanyaannya juga, bagaimana nih kalau kita mau memulai bisnis kopi dengan modal yang minim dan sumber daya yang kurang? Mungkin nanti Mbak Vivit bisa cerita kalau di sana banyak hands-on-nya juga ya. Dari segi SDM itu banyak ditangani sendiri juga. Oke, Mas Wira, boleh dijawab pertanyaannya? Ya, saya coba jawab sebisanya ya. Karena mungkin Mas Irfan harusnya lebih canggih nih harusnya. Karena terus terang saya di bisnis kopi, mungkin saya sedikit cerita. Di bisnis kopi, di coffee shop-nya sendiri, itu relatif muda. Dalam artian, karena saya masukkan menu warung kopi di jajaran pernikahan, acara pernikahan itu memang udah lama, udah 3 tahun yang lalu. Dan dari situ kita lihat prospeknya bagus banget. Dalam artian, memang waktu pertama kali kita masukkan di pernikahan itu adalah apa namanya, kopi yang di blended gitu ya. Kita pikir waktu itu blended coffee banyak peminatnya. Ternyata lama-lama kok kayaknya kurang. Kemudian kita riding, ada yang lagi promosiin apa namanya, cold brew. Nah, coba kita branding cold brew ini, kita masukkan ke jadi item atau apa namanya, primadona lah branding kita. Oh, ternyata ordernya lumayan. Jadi kita seminggu itu bisa sampai ribuan cup ordernya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan warung kopi yang sudah terkenal mungkin jauh ya. Tapi maksud saya, padahal kita tidak punya toko offline dan kita hanya melayani pesanan-pesanan aja di pernikahan, itu bisa sampai ribuan ya, per minggu ordernya. Nah, kalau saya lihat dari apa namanya, persaingannya sendiri itu lebih ke arah harusnya kalau kita berbisnis kopi pastinya kita tuh senang sama kopi somehow. Dalam artian mungkin bukan peminum kayak khusus yang espresso yang benar-benar kopi benerannya ya. Kalau saya mungkin lebih ke arah kopi itu adalah seperti sama dengan minuman lain yang saya rasa enak gitu ya. Jadi harus ada connectingnya dulu. Kalau menurut saya ininya apanya? Kalau mau bersaing dengan bisnis kopi dengan yang lain-lain. Jadi kita mempunyai uniqueness sendiri. Kemudian disebutkan lagi bagaimana memperoleh sumber masukan kopi yang baik. Nah itu sekali lagi, kalau misalnya kita suka dengan kopi kita, bagaimana caranya kita membuat orang lain suka dengan kopi kita. Nah pastinya kita mengambil sumber yang paling tidak apa namanya, pasokannya hampir sama dengan yang kita biasa suka. Gitu. Nah kalau menurut saya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, soal bagaimana kalau kita bisa bagaimana menilai soal bisnis kopi kita ini, apakah baiknya diteruskan atau dihentikan. Terus juga untuk memulai bisnis dengan sumber daya yang minim dan juga modal yang minim. Pastinya sih kalau dihentikan stagnannya itu ya kita lihat dari sisi penjualan ya pastinya. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai owner memang harus terlibat seperti Mas Irfan yang saya salut tadi, memang harus terlibat langsung supaya kita bisa tahu sebenarnya kopi kita itu seperti apa sih, kenapa orang nggak suka. Kenapa orang nggak beli? Apakah saya mau beli dengan kopi saya, misalnya dengan harga segitu? Nah, itu mungkin yang harus ada feedback review sebelum memutuskan akan terus atau mau stop. Jadi kalau menurut saya, tetap di sisi kita yang menjalankan. Kalau memang kita nggak bisa
menilai itu ya menurut saya ya pindah ke bisnis yang lain lah, jangan bisnis kopi gitu. Kemudian ya itu seperti itu kayaknya deh. Soal modal tadi ya, ada juga pertanyaan soal modal. Menurut saya nggak perlu khawatir ya. Jadi apalagi di dunia digital sekarang, toko kopi yang nggak eksis saja itu bisa laris. Eksis dalam artian nggak ada counternya, nggak ada stallnya, bahkan dia hanya di rumah aja. Dengan adanya aplikasi di Indonesia nih khususnya, dengan adanya aplikasi delivery online, bahkan kalau misalnya dia bisa masukkan ke digital map misalnya, misal contohnya Google Map, itu ada aplikasi yang bisa mencari toko kopi apa aja sih yang ada di sekitar saya. Kalau sudah sempat kita ada yang order, itu memang ini ya, dilihat dari menarik atau tidaknya. Kemudian nanti ada power of mouth-nya juga. Berarti kan nanti ada bintang, dapat bintang banyak segala macam, orang akan mulai order lagi, itu sebenarnya relatif lebih murah. Jadi seolah-olah kita PO ya, dalam artian kita dapat order aja. Iya, by order. Jadi kalau menurut saya itu semua bisnis bisa dilakukan seminim mungkin cost-nya, asal kemauan yang kuat. Dan tadi yang pertama saya sebutkan, owner-nya ini memang benar-benar harus punya hati lah dengan bisnisnya. Kalau nggak punya hati, seperti Mas Irfan tadi kan, wah, memang benar-benar jadi rumah kedua. Masa rumah kedua dibiarin kan? Karena mungkin. Ya betul. Untuk mungkin untuk pemula bisnis kopi yang tadi dari Mas Haikal misalnya menanyakan modalnya minim, sebenarnya saat pandemi ini saat yang tepat ya, karena nggak perlu bikin shop kok, yang existence-nya ada gitu, dari rumah juga bisa gitu. Dan itu tadi kita gunakanlah semua platform yang ada untuk bisa reaching out our customers. Oke, mungkin ini bisa ditambahin mungkin oleh Mbak Vivit dan juga Mas Irfan, terutama tadi soal ini ya, pasokan kopi nih. Apalagi sekarang kan posisinya di Amerika, padahal kopinya kopi Indonesia. Gimana sih untuk maintain pasokan kopi Indonesia yang aman terjaga supaya ada terus? Oke, mungkin sebelum Irfan jawab itu, aku jawab dulu. Mungkin aku jadiin satu pertanyaannya. Terima kasih Mas Ahmad dan juga Haikal Adam. Jadi ini kembali lagi ke strategi spesifik bersaing dengan bisnis kopi lain, dan juga bagaimana mengatasi bisnis kopi yang stagnan sepi peminat, padahal kita fasilitas, rasa, dan servis sudah paling baik. Sebenarnya ini metode yang tadi dibilang sama Mas Wira relatif murah. Metodenya adalah customer approach. Itu yang bisa membuat kita berbeda dengan coffee shop lain. Mungkin dari segi rasa, tempat kopi lain mempunyai yang lebih baik atau mungkin sama begitu ya. Dari segi fasilitas mereka mungkin atau kita mempunyai let's say wifi paling kenceng, tempat nyaman, sofa segala macam gitu. Tapi satu hal yang tidak bisa ibaratnya dibohongin, atau satu hal yang tidak bisa, kalimatnya gini deh, katanya something that is irreplaceable, itu datang dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa melakukannya, coba kita ngetrain atau merangkul staff atau manager untuk melakukannya. Jadi bagaimana caranya bersaing dengan bisnis kopi lain adalah enhance your customer experience. Bukan customer service, tapi customer experience. Enhance your customer approach. Itu yang relatif murah, tidak membutuhkan modal, tapi hanya membutuhkan authenticity dari diri kita masing-masing. Karena itu yang akan membuat teman-teman pemilik coffee shop itu stand out dibanding yang lain. Kenapa? Wah, gue mau ke coffee shop dia. Kenapa? Karena ownernya baik banget, Bu. Gila, manajernya suka kasih, let's say, bawa anak, tiba-tiba anakku dikasih susu coklat misalkan gitu. Atau dia perhatian banget setiap kali aku datang, dia kenal, oh abis lari ya mas gitu. Atau abis naik sepeda, sepedanya kemarin gimana kompetisinya. Just being there for them, atau mendengar cerita mereka, atau pada saat mereka datang terus kita tanyakan ke mereka, oh gimana kak, abis dari mana, abis naik sepeda? Wah, kenapa naik sepeda terus kak? Ya karena mau kompetisi. Terus besokannya datang, gimana kak kompetisinya? Kita mengingat mereka siapa, mereka dari mana, kegiatannya apa, favoritnya apa, itu akan menjadi nilai plus. Jadi cara atau strategi spesifik bersaing dengan kopi lain atau kedai kopi lain adalah the customer experience, karena itu yang akan membuat kita diingat. Jadi kita membuat sebuah cita rasa
bukan yang orang jadi craving for, tapi kita membuat cita rasa dan suasana yang ngangenin, sehingga orang pengen balik lagi, mencoba lagi, kesana lagi. Karena kalau udah ada that emotional bonding antara customer dan si pemilik kopi ataupun manajemen kopi atau the coffee place itself, itu pasti akan menjadi magnet untuk mereka kembali lagi. Karena kalau hal-hal yang fisik atau hal-hal yang sifatnya fasilitas itu ibaratnya it's replaceable, bisa didapat di tempat lain. Tapi what's irreplaceable is that human connection yang harus terus-menerus di maintain di dalam kondisi apapun, begitu. Dan kalau aku bisa nambahin sedikit lagi, bagaimana baiknya kita menilai bisnis kopi kita itu, baiknya kita either dikembangkan atau dihentikan. Kalau dari kami sih sebenarnya, jujur kalau kita lihat udah 3 bulan, terus kita buka, terus kena vandalisme segala macam. What keeps us moving is our customers. Gitu. Jadi pada saat ini adalah benefit kita mengenal customer kita. Jadi pada saat kita atau kita mempunyai platform sosmed gitu ya, kita lempar sedikit, kita coba tes, hey guys, we're open for online purchasing, atau hey guys, kita punya produk baru, kita juga bisa melihat respon mereka seperti apa. Kalau terlihat juga mereka excited, terus mereka juga responnya bagus, I think that is the force that keeps us going gitu. Support dari customer dan mereka dan gesture mereka yang menunjukkan bahwa mereka masih membutuhkan kami, atau bahkan sampai salah satu customer kami yang bilang, we need you to stay open, please, can we donate gitu ya. Itu kan benar-benar menjadi, waduh, we have to keep going, we can't stop gitu. Jadi selain memang of course by the book, kita harus hitung dan kalkulasi segala macam, tapi there's always a trial period gitu ya yang membuat kita oke, kita coba deh. Kenapa? Karena demi customer gitu. So again it's balik lagi sih, Edian balik lagi ke customer, karena ya itu kan yang Fit bilang, karena itu yang terjadi sama kita berdasarkan pengalaman kita. Mereka yang akhirnya sampai mau bikinin GoFundMe lah dan lain-lain lah gitu, dan mereka yang mempromosikan ke yang lainnya karena merasa dekat. Kadangkala juga kita bisa ngelihat kalau misalnya lagi di masa sulit, ada orang yang udah pelanggan kita nih datang, karena kan banyak yang datang juga cuma buat curhat gitu misalnya kan. Tapi kadang kita juga bisa lihat, oh mungkin juga sebenarnya dia pengen sebenarnya kayak lagi nggak ada duit kali ini. Nggak apa-apa, sekali-sekali kita kasih kopi gratis gitu kan. Waduh, aku kayaknya pengen banget sih datang ke 2 Coffee DC nggak bawa uang. Tiba-tiba dikasih kopi gratis gitu kan. Nah, kalau dia datang, kan ada nih pelanggan kita datangnya bisa 4 kali gitu. Yang keempat kita kasih diskon 50%. Udah langganan ya. Gue mau curhat ya apa nih buat nambah curhatnya biar enak gitu kan. Nah, itu jadi koneksi nggak bisa diganti. Ditambah lagi tadi Mas Wira udah ngasih masukan banyak soal online dan lain-lain yang sekarang tuh bisa meminimalkan biaya dengan lebih mudah. Promosi sekarang aja juga kan lagi tren juga di Indonesia untuk saling mempromosikan di IG masing-masing komunitas atau teman gitu, kirim makanan, dikasih review. Jangan lihat misalnya gini, teman gue cuman punya followernya cuman 200 atau cuman 100, jangan salah, dari 100 itu kan juga ada yang satu yang juga beli, nanti dia suka, dia juga punya saudara, punya keluarga gitu. Itu juga bisa jadi sesuatu yang bisa dilakukan. Bahkan salut banget tadi Mas Wira bilang, waktu saat itu toko offline belum ada, tapi penjualan bisa sampai 1000 cup, gila. Ya, karena catering itu tadi ya, dan itu dia nggak bisa, dan nggak tinggal diam juga gitu. Gitu. Kalau misalnya biasanya di coffee shop atau kalau punya restoran gitu kan selalu ada kita review gitu ya. Itu biasanya setiap berapa bulan sekali kah atau berapa waktu sekali gitu untuk bisa mereview ini kitanya kayak penjualannya di tempo ini atau di jangka waktu ini kurang bagus, apa yang perlu kita perbaiki dan sebagainya. Itu kalau berdasarkan pengalaman 2 Coffee dan juga Kava 1 gimana? Kalau kita sih setiap saat ya, setiap minggu tuh kita pasti akan mereview sih. Sampai akhirnya kita bisa every week jadi ya bisa bikin peta di hari apa aja pelanggan kita naik. Terus dan kalau di Amerika itu juga sebenarnya yang membedakan dengan Indonesia adalah musim yang berbeda. Kita punya 4 musim, musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Dan setiap musim ini otomatis kayak jam buka beroperasi aja ini, dan pola hidup orang tuh berbeda. Misalnya gini, di musim panas ini kita subuh itu, nih gambaran aja ya, subuh itu kan sekitar jam 4 pagi, maghrib itu jam 9, ya, setengah 9 lewat, jam 9 kurang, baru maghrib. Kebayang ya puasanya berapa jam kita? Nah, ini lagi panjang banget.
Jadi kalau kondisi lagi nggak pandemi, kita kan sekarang tutupnya cepat karena lagi pandemi dan kantor sekitar kita masih tutup. Tapi kalau kondisi normal, itu kalau lagi di musim semi aja, atau di musim panas, atau di musim gugur, kita waktu buka sempat di ujungnya musim panas. Itu kita buka sampai jam 8 malam, karena masih terang. Gitu. Tapi pada saat winter, maghrib itu jam 4:30 sore. Udah maghrib. Jadi jam 5:30 itu udah gelap total, udah isya. Gitu kan. Dan di situ orang juga keluar dari kantor, walaupun keluar tetap jam 5 sore, tapi mereka udah buru-buru pengen pulang. Jadi buat apa kita juga buka, karena kita ada di daerah perkantoran, jadi kita tutup juga cepat, jam 5 kita udah tutup. Gitu. Jadi, kenapa, tadi saya bilang, kalau saya sama Vivit ini, kita mengevaluasi setiap minggu, dan setiap musim itu memperlakukannya berbeda-beda. Oke, nah sebelum kita lanjut nih ke Pak Wira, tadi pertanyaannya mungkin bisa ditambahkan jawabannya. Mau menyapa dulu, ada info tadi dari host kita, dari Mbak Novi. Ada juga viewers kita di YouTube yang streaming ya Mbak ya? Iya. Oh ya, salam semua, terima kasih Joeni, ada 73 unique users, terus kita juga ada dari komunitas Bandung Ngopi. Wah, sama kebanggaan nih. Di Bandung, Masya Allah. Iya, tuh jadi yang nonton banyak nih yang mau menyaksikan obrolan kita juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga jadi inspirasi ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi pertanyaannya soal review. Kalau pengalaman dari Mas Wira bagaimana nih? Saya setuju tadi Mas Irfan sebutkan bahwa seperti saya sebutkan tadi bahwa kita pas COVID ini kita memang rencana buka ternyata nggak buka-buka ya. Jadi kita kemungkinan nanti di bulan ini kita insya Allah ada ya soft opening lah, pembukaan. Tapi sebenarnya kita sudah pernah udah buka di Jogja udah awal tahun maksudnya. Tapi kita posisinya adalah seperti saya sebutkan tadi di Kavawan sendiri sebenarnya kita lagi kalau boleh bilang berevolusi lah. Jadi yang kita review itu adalah minat-minat dari orang yang datang ke acara pernikahan. Jadi kalau di kita sendiri feedbacknya adalah di test food. Jadi setiap 2 minggu sebelum COVID ini kita ada test food di kantor. Jadi dari test food itulah kita dapat feedback. Permintaan kopi apa yang mereka mau. Kemudian terus terang kita nggak mereview numbers karena kan numbers itu nanti ordernya di pernikahan kita ngelihatnya. Jadi beda dengan offline kopi ya. Kalau offline kopi memang di reviewnya by numbers-nya di weekly tadi. Tapi di sisi kita reviewnya 2 minggu. Jadi di 2 minggu itu kira-kira ada yang nambah order nggak nih buat acara-acara pernikahan. Nah dari situ kita bisa lihat minat daripada kopi di onsite itu seperti apa. Bahkan sempat ada yang challenge juga lah, kenapa saya pakai Kavawan, pakai Starbucks aja, ya itu ada juga yang seperti itu. Ya tapi kita nggak mau kalah lah, istilahnya kita juga bikin stall sendiri, mereka juga ada stall sendiri, kita bikin mesinnya sendiri juga di onsite. Jadi benar-benar kita juga mencoba berinovasi lah, nggak kalah. Dan kemudian satu hal lagi yang seperti Dua Kopi lakukan juga adalah kita promosikan kopi Indonesia, kopi lokal. Jadi by default kita pakai kopi Indonesia. Jadi kita jadi itu yang kita jadikan fondasi gitu. Seperti itu. Nah, kalau bicara tadi soal kopi Indonesia nih di Dua Coffee DC, aku dengar juga bahan-bahan material yang lainnya juga made in Indonesia semua gitu ya. Ya. Apakah gula arennya, apa mungkin pisangnya? Pisangnya dari mana tuh? Dari Oke, mulai dari kopi dulu ya, nanti Philip bisa nambahin. Kalau untuk yang pertanyaan dari Ahmad Farusi untuk mendapatkan sumber pemasok kopi yang baik. Jadi yang pertama itu, kalau yang kami lakukan di sini adalah, kita harus tahu dulu pertama kopi kita dari mana asalnya. Gitu. Dan kita kan di sini ada juga Dua Coffee di Cipete, yang biasanya untuk beberapa, kalau ada yang menawarkan ke kita juga, itu biasanya akan disaring dulu juga sama teman-teman kita, Aldi, Omar, dan teman-teman di tim di sana untuk melihat dan mencoba dan melihat dulu semua cerita mengenai kopi ini gitu. Nah, tapi juga pada saat saya sama Vivit ke Indonesia, kita sempatkan juga untuk datang ke kebun kopi yang kopinya memang masuk ke kita juga gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita juga menjalin hubungan yang sangat baik sekali dengan Classic Beans, dengan Pak Eko,
Kang Deden, kalau kita ke Indonesia juga itu kita sempatkan mampir. Harusnya juga sebenarnya nih tadinya nih saat ini nih saya mau fit harusnya di Indonesia nih, karena kan di Indonesia sekarang lagi di Jawa Barat lagi panen raya nih sebenarnya gitu. Cuman karena COVID jadi kita tertunda, sedih banget sih gitu. Cuman akhirnya rekan kita Aldi yang datang ke sana, cuman kita ngasih kirim-kirim foto dan video dan alhasil makin sedih gitu. Tapi itu kita harus tahu gitu, karena pada saat kita menyajikan kopi ke pelanggan kita harus bisa bercerita mengenai kopi ini dari mana, kebunnya, bagaimana petaninya gitu. Jadi untuk mendapatkan pemasok kopi yang baik nomor satu adalah kita harus tahu dulu sumbernya dari mana gitu. Sebisa mungkin kita tahu cerita di balik kopi itu sendiri gitu. Dan kalau bicara posisi kita sekarang yang jauh, ini sekarang kita kerjasama. Jadi ada beberapa cara kita mendapatkan kopi, tapi yang untuk kopi yang utamanya kita kerjasama dengan distributor yang memang sudah juga mendapat pasokan yang alhamdulillah juga Classic Beans juga masuk ke situ dan mensuplai banyak kopi juga, dan sehingga kita bisa mendapatkan jumlah yang konsisten setiap saat pemesan ada gitu. Jadi itu juga. Ya, berarti memang itu harus dijaga sekali untuk pasokan ya, karena dan juga story behind it. So you could actually tell your customers, seandainya misalnya dari Jawa Barat tadi belum panen, harus diganti dengan yang lain. So you know what's actually behind this coffee beans gitu. Terus juga mungkin ada banyak yang bertanya-tanya sih, Mbak Vivit dan Mas Irfan, seperti apa sih buka bisnis minuman atau coffee shop ini di Amerika? Sesusah apa gitu ya obstacles-nya untuk sampai akhirnya terjadi nih, berdirilah sebuah coffee shop. Terus juga kalau aku sempat dengar ceritanya nih, since you are doing it very hands on, juga sampai waktu bikin konstruksinya pun turun tangan gitu ya. Yeah. Itu gimana sih? Boleh diceritain? I'm going to avoid telling the whole story. Kenapa? Karena durasi pasti panjang banget. Singkat aja sih sebenarnya. Jadi untuk bikin sebuah usaha apapun itu, mau makanan dan minuman lebih ribet lagi. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan customers safety ya. Salah satunya adalah cara food handlingnya juga kita harus mendapatkan permit dan certification dari situ. Tapi jangan ngomongin itu dulu, tapi kembali ngomongin tentang building aja, itu kita harus melalui kurang lebih 12 departemen untuk mendapatkan permit untuk membangun. Jadi pada saat kita sewa tempat itu benar-benar flat hanya semen aja, dan sebelumnya itu adalah kantor, bukan food establishment gitu. Jadi kita benar-benar bayi itu kita bangun from scratch, dari semuanya, dari ibaratnya dari urusan plumbingnya sampai listriknya segala macam from scratch, karena dia nggak ada sama sekali dalam set gambar itu di gedung itu yang bisa mengakomodir kebutuhan sebuah food establishment. So you can imagine kita departemennya macam-macam, ada plumbing, electrical department, structural, historical. Kenapa historical? Karena itu adalah salah satu gedung bersejarah di daerah Washington DC yang bagian depannya itu direnovasi. Lalu setelah itu ada tentang hazard, terus habis itu tentang yang berhubungan sama environment, karena kita juga harus pada saat kita melakukan konstruksi itu juga harus menggunakan bahan-bahan yang tidak toxic gitu kan ya. Lalu tentunya ada pembuangan juga, itu kita Department of Health juga kita back and forth dicek. Jadi intinya harus ada permits, license, setelah itu inspection, setelah itu certification, dan itu adalah sesuatu yang saya akhirnya petik dari pengalaman ini adalah, yes, we can use an agent, tapi it's much efficient and effective jika kita pun juga turun ke lapangan dan memahami prosesnya seperti apa. Salah satu yang saya jalanin adalah pada saat kita proses let's say urusan plumbing itu. Plumbing itu paling ribet tuh, karena kan berhubungan dengan pembuangan air segala macam. Yang proses seharusnya tadi 30 hari baru selesai yang dijanjikan oleh kontraktor kami, ternyata sama agent kami, dan pada saat itu kita sudah udah the clock was ticking gitu ya, wah kita udah nggak bisa nih tunda, terus akhirnya udahlah saya turun aja ke lapangan, saya langsung ke DCRA. DCRA itu adalah pusat di mana dia ngerilis semuanya. Singkatannya dari Department of Consumer and Regulatory Affairs. Nah, saya ke situ langsung, dan ternyata yang tadinya harus keluar 30 hari
saya pantengin tiap hari keluar dalam waktu less than 5 days gitu. Jadi you can see that if you do it by yourself, kita turun tangan dan kita benar-benar read line by line, isi formnya yang benar, dan kita tidak ada ibaratnya there's no T's that are not crossed or I's that are not dots gitu ya. Itu kita benar-benar can get the work like twice faster gitu. Jadi intinya kita harus siap-siap untuk sabar dan meticulous. Dan jangan sampai terlewatkan tahapan, karena di sini kalau kita terlewatkan tahap B, kita nggak bisa ke C gitu. Yeah. So tantangannya apa? Tantangannya adalah itu semua government regulations yang harus kita taatin dan license. Kalau tidak ada itu, we will never be able to open at all gitu. Dan bahkan waktu itu salah satu yang membuat kita agak ketunda juga karena kita harus kerjasama sama composting company. Jadi coffee ground kami itu akhirnya dikompos ulang. Ini pasti Pak Eko seneng banget ya dengernya bahwa kita we are a composting coffee shop. So we compose the coffee grounds yang akhirnya diolah lagi untuk kembali lagi ke alam begitu. So itu nggak boleh kita buang. Nggak boleh kita buang. Sampah. Jadi kita kerjasama dengan Composting Crew, it's a local DC small business company. Pada saat kita udah ada kontrak dari mereka, itu titik di mana kita bisa buka begitu. Jadi kita our operations are also environmentally responsible bisa dibilang ya. Terus kalau pakai sedotan kita juga itu yang 100% degradable. Terus udah gitu yang kita pakai tuh yang bisa di recycle, dan itu tadi semua sampah kopi ampas kopi itu Jadi intinya nggak cukup materi aja dan ide, tapi kita harus benar-benar abide by the books, the rules, regulations. Jangan sampai kita ada yang ambil jalan singkat itu. Jadi bisa ya. Kecuali memang mungkin untuk yang nggak apa-apa, misalnya nih modal besar banget, udah bayar aja agent deh gitu. Tapi nanti mundur nggak apa-apa gitu. Nah itu lain cerita. Tapi kalau yang terjadi dengan kami, gimana cara kita bisa menekan cost, kemudian juga mempercepat waktu, itu kita awalnya nih terus terang jujur, awalnya banget kita kasih semuanya ke agent dan ke kontraktor, awalnya. Kontraktor. Ya, ke kontraktor dengan agent yang ngurusin semuanya. Tapi kok, karena kan gini, setiap kali misalnya gambar pipa, kayak tadi Frit bilang, kita ajukan, ada revisi, itu harus balik lagi, dirubah lagi sama arsiteknya, dan itu nanti masuk lagi, start lagi dari zero lagi. Kok ini lama banget ya gitu. Alasannya ada aja dari agentnya, dari kontraktornya, karena mereka kan sebenarnya menghandle banyak project kan. Akhirnya diambil alih, terus Vividnya akhirnya jadi kalau datang ke kantor perizinannya DC itu kayak udah hafal tuh semua lantai. Akhirnya dia dipantengin, ditungguin di setiap hari gitu. Saya yang nyari barang-barang, bahan-bahan, Vivid yang urusan jadi waktu itu ya Aldi sama Irfan di bagian cari di supply lah segala macam gitu. Terus kontraktor pun juga gitu, hal-hal yang bisa kita kerjakan akhirnya nih, karena mereka, ada aja lah alasan dan lain-lain, akhirnya udah sampai ada masanya, disingkat kata, kita putus kontrak, ibaratnya gitu, karena tinggal di finalisasinya ini, akhirnya kita hire sendiri plumbing, karena plumbing dan electricity itu kan harus yang punya license kan. Udah, kita hire sendiri, mereka yang punya license, mereka kerjakan, dan kita nih waktu itu, saya, Vivid, Aldi, sama waktu itu Rian lagi di sini, anak-anak juga ikutan nge-chat. Anak-anak, jadi kita semua dua gadis-gadis ya. Kita yang nge-chat, kita yang bersihin, kita ada nggak sih bisa di-share nggak sih depan. Jadi ini Dua Coffee benar-benar mulai dari tadi mempercepat perizinan sampai bikin ngecat-ngecat sampai bikin logo segala macam, setting up the cafe. Itu dikerjakan sendiri. Itu that creates a sense of belonging. Itu yang membuat kita jadi akhirnya pengen membesarkan bayi ini gitu dari from scratch gitu. Itu yang kita rasakan is the mutual feeling antara saya, Omar, Aldi, Irfan, terus habis itu ada Felix juga gitu. Jadi kita tuh benar-benar kalau misalkan nanti di titik do we stop and or go gitu dalam masa pandemi seperti ini, we have to go. Sayang udah kayak gitu ya gitu. Jadi kita gimana caranya, dan tentunya ya ini kita harus karena kita di Amerika, ini semuanya sih bapak-bapak ini menyerahkan karena saya satu-satunya perempuannya di sini, jadi yang urusan detail ngetik. Nah, jadi kan kuncinya lagi adalah we have to have the same literature level. Cara kita menulis email, cara kita ibaratnya
there is some kind of diplomacy sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi dari penulisan email, lalu juga penjabaran proposal, bagaimana kita menjustifikasikan kepada landlord kondisi kami, bagaimana kita ketemu dengan let's say the director of plumbing, the director of structural, kita benar-benar harus bisa karena kita dilihat bukan we're not a local ya, meskipun we're permanent residents gitu di sini ya gitu. Tapi kan kita orang Asia gitu. Jadi we have to actually do extra agar mereka menganggap kita. So that's why kita juga harus benar-benar prepare dengan so we have the same I would say intellectual level as them gitu. Jadi kita emailnya juga harus, wah aku kalau bikin email itu sampai benar-benar udah send sebentar, revisi lagi, ulang lagi, karena bahasanya tuh harus tepat, terus harus jitu dan harus membuat mereka oke, mereka benar-benar credible. Jadi dari segi bahasa, penyampaian, gesture itu juga harus kelihatan bahwa kita profesional dan kita nggak main-main. So ya bapak-bapak ini mah cuma tinggal kemaha. Memang behind a successful woman there is a very nice cup of coffee always. Ya, jadi gimana Mas Irfan, mau tambahin lagi? Udah sih, jadi tadi pokoknya sih kayak udah cukup dari Vivit tadi juga. Dan pokoknya hands on harus turun langsung sih. Gitu. Dan pesan yang sangat penting ya. Buat semua yang lagi running coffee shop atau yang mau bangun coffee shop, it has to come from the heart gitu. Dan nggak bisa cuma mengandalkan materi, dana, funding yang gede, tapi juga how you start the business with all what you have inside, dengan minat dan juga passion kali ya. Passion, karena tanpa passion itu kita nggak bisa menjadikan customers kita, yang tadi bahasanya Pak Wira, merasakan kopi kita yang enak itu menjadi seenak itu gitu. Iya, betul. So, even though if we think that our coffee is the best, but we need to hear what the customers say because it's what's the honest review is. Dan Pak, sebenarnya expect the unexpected. That's a journey. Jadi kita harus bahwa nggak ada, there is no finish line. Everything is a journey. Until today, it's always a journey. Dan kita selalu belajar dari setiap kejadian. Selalu, alhamdulillah, ada hikmahnya. Dan kita harus selalu open minded and always expect the unexpected. Karena ini journey. Ibaratnya Ibu Novi mungkin lebih paham maraton ya. Jadi maraton ada ngos-ngosannya. Segar-segar jalan lagi gitu. Keep going. Yeah. Okay. Going to the at the end. Ya, seperti itu. Oke. Sebelum kita selesai nih, aku pengen dong last words dari Mas Wira nih. Sebelum kita foto bersama nanti ya. Last words from you, Mas Wira. Jangan last word ya, karena kita nanti insya Allah masih ngobrol-ngobrol lagi. Okay, last words before our last words. Just speaking. Pesan. Terakhir tadi disebutkan expected dan unexpected. Maksudnya adalah di sisi kita jangan terlalu kita buka bisnis kopi bahwa kita yang hanya tahu adalah tentang kopinya aja. Nah itu mungkin perlu kalau boleh saya bilang perlu diperbaiki, karena kita menjalankan sesuatu tuh pasti ada hal-hal yang lain, ibaratnya ekosistemnya, kolaborasinya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ya kita sebagai orang, maksudnya kita kalau di komunitas teknologi, ya orang teknologi jangan ditinggalin, karena kolaborasi dari teknologi juga lumayan bisa boost dan bisa bikin resiliensi supaya bisa survive juga bisnisnya. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih semua narasumber atau speakers yang ada pada malam hari ini dan pada pagi ini di Amerika Serikat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips yang insightful untuk semua yang pencinta kopi kah, atau yang mau memulai bisnis kopi atau sedang mempertahankan ya bisnis kopinya. Mudah-mudahan kita semua bisa bertahan dan justru semakin berkibar lagi ya setelah pandemi ini berakhir with the new normal. Thank you very much. Tepuk tangan untuk semua narasumber kita walaupun dari jauh.